nggak bisa menjawab mana tulisan Muhammad di situ. Para Mana tulisan Muhammad di tulisan Arab kau, original teks kau. Cerita original teks kau. Oke. Dari mana Allah kalian Perhatikan ini? itu. Siapa Yesus? Tidak ada Tuhan kau, tahu kau. Allah kau pun Teku. di neraka kok kau Perhatikan sibuk sini kali. Teku. Baca Ini itu. dalam berbahasa Ibrani ya. Bacanya Allah ya. Nah, sebelum diterjemahkan kepada bahasa Yunani, aslinya ini Allah. Nah, kita lihat dalam perjanjian lama kitab yang kita orang bilang kitab tanah Yahudi ya. Nah, saya tunjukkan lagi. Kata Allah itu diterjemahkan apa? Ya. Oke. Dalam Esra 5 ayat 6, kau perhatikan ya. Kesamaannya dengan Islam ya sama. Lalu kalau kau mengklaim itu punyamu, oh salah. Lihat ini ya. Dalam Esra 6 ayat 5. Nih. Sementara kitab kalian ini kan kitabnya Yunani, bahasa Yunani. Dengarkan Makanya dulu. gunakanlah kitab Ini- kalian dengan bahasa ini Yunani. dasarnya. Jangan menggunakan Ini bahasa Indonesia. Indonesia. Kau orang Arab apa Makanya, Indonesia kau baca ini itu. kata Allah. Pusundal ini mau turunkan dulu pusundal ini. Aku nggak mau lanjutkan Mama kalau kau pusundal nih. pesundal, mama kau dari Anjir Coba kau turunkan dulu pusundal ini. Kau yang turun kau. Coba turunkan pusundal ini dulu. Aku nggak mau. Kenapa? Kenapa kau nggak senang kau? Kalau ada pusundal aku Oh, najis aku dasar najis. keturunan anak Anjir kau. Ini Nggak mau bahasa kau. Gak usah kau. dalam ada perjanjian pesundal lama yang ini. nggak mau. Kau yang pesundal kau, mama kau Dalam pesundal bahasa kau. ramai. Kau turunkan pusundal ini Nenek dulu. moyang kau pesundal kau. Pusundal ini dulu. Aku turunkan Aisyah dulu kau nih. tuh pesundal kau. Anak bocor kondom ini kau turunkan Aisyah dulu. pesundal kau. Anak Anjir kau. Ini dalam Keturunan perjanjian lama Anjir. ya. Tahu Sebutannya kau. apa? Anak bocor kondom ini Kau kau turunkan dulu. keturunan Anjir, turun kau. Nah, artinya Keturunan di sini. Aku Anjir. nggak mau lanjutkan Artinya, ini. Kau Aduh. keturunan Anjir Tengku. Awalnya Mama ini adalah kau semua keturunan gelar. Anjir. Ini adalah gelar untuk sesembahan. Ini kan gelar untuk sesembahan. Aduh, Sampai ya, ke Arab, gelar. Elah. Muhammad sebelum Muhammad ada, Itu ini masih menjadi gelar semua Elohim. untuk Ilah sesembahan. menjadi Ah, datang itu ilah, Muhammad bukan dibikin Allah. jadi proper name ini. Theos Ini dibuat jadi itu proper menjadi name. dewa. Bagaimana Yang salah siapa? Ya Muhammad yang salah. yang salah itu ya Oten. Yang salah Theos. Muhammad Muhammad yang dibuat jadi proper salah. Dari name. mana kau pakai kata Allah? Theos itu Allah kalau tulisannya kau diterjemahkan itu baca menjadi Allah. dewa. Pakai buta Kalian ini huruf kau. malu kalau diterjemahkan Malu kau, menjadi Kak. dewa. Buta huruf. Sekarang kita Ya. dikte dia dulu. Bukan Kalian- bahasa Yunani. Ini Dari mana bahasa alfabet Yunani kau? ini kitab kalian ini kitab Yunani ya isinya itu cuman dongeng-dongeng bahasa dongeng-dongeng Yunani. Yunani yang Ini menceritakan huruf bahwa Latin, dewa kau baca. turun ke dunia menjadi Kita tes manusia. dulu kau apa kau lulus ke sekolah apa Ada enggak? manusia Ini huruf setengah Latin. dewa. Sekolah kau dulu, makanya jangan di ponpes kau sekolah. Ini Coba baca baca itu. dulu ini. Enggak Baca. jelas, enggak Ini jelas, huruf enggak Latin. jelas. Baca, Nanti baca. dibaca Bisa dia baca aja kau nanti. nggak? Buta huruf Allah, kau. nanti dibaca dia. Bisa baca nggak kau tuh? Pusundal Baca, ini baca turunkan dulu. dulu. Baca, mama kau pesundal. Mama kau pesundal. Pusundal. Mama kau pesundal Anjir. Tahu Jangan kau? itu. Baca dia, Baca di host, nanti Al-Quran kau. Allah. Ya Allah. Baca di Turunkan dulu Al-Quran ini. kau, mama kau dikatakan dulu ini. Muhammad Anjir. Tahu kau? Mama kau turunkan Anjir. dulu. Jadi Yang kau anak pusundal- Anjir. pusundal ini diturunkan Ini Latin kan? dulu. Ini kan Biar Latin. aman. Baca. Bisa baca nggak kau? Latin. Aku juga Kan? ada kurang Buta huruf kau. Lalu dibaca jadi apa? Ayo turunkan dulu pusundal ini. Allah. Biar kita Kau yang mama diskusi anak ya. kau yang mama Kita kau juga pesundal. Ripo, kita rekam. Allah. Kita balas. Rekam aja, Nah, rekam. Kita ada yang rekam. baca? Biar tahu dia. Iya, rekam Coba aja turunkan rekam. dulu pusundal ini. Allah. Mama Ripa kau aja yang kita rekam pesundal. tadi Mama kau bernarasi. yang Anjir. Coba Ngapain turunkan dulu takut? pusundal dua ini. Mama Ini kau Islam. pesundal, tahu kau? Kalian kenapa ini? Enggak ada Kenapa pelanggan hari kau? ini apa? Kenapa? Hah? Nggak ada Kenapa pelanggan kau? hari ini. Kenapa kau Lihat nih. disebut mama kau dibilang Anjir sama si Muhammad kau tuh? Hah? Ya, dan Kenapa? nanti dia bilang Allah, Allah. Gimana Allah, itu? nggak bisa bahasa? baca kau. Ini huruf Latin dibaca. Allah Huruf Yunani itu alfabet. Allah dibaca. Alfabet itu dari mana kau curi alfabet itu? Alfabet itu dari mana? Masa? Buta huruf semua dengan Muhammad sih. Allah. Apa itu? Dari mana Allah dibaca Allah? dari Allah. Allah dibaca jadi Allah. Allah. Ini Islam, ini Islam. Dari mana Botol. Islam itu? Baca buta huruf kayak Botol, gitu kan? lah. Allah, Allah. Botol enggak? Allah jadi Allah. Rekam kalian, rekam. Botol Biar tahu banget, kalian Kak. botol Botol kalian semua. banget. Anak SD, anak TK aja bisa baca Allah. Allah SD, PAUD aja PAUD bisa Allah. Itu dari mana itu? Buka itu alfabet dari mana? Dari bahasa Arab atau dari Yunani? Coba dulu kasih tahu Yunani dia lah. dari bacanya. Yunani tahu kau? Ngapain kau curi-curi alfabet dari Yunani?
Iya betul. Bahasa Yunaninya itu Theos. Yunani milik Theos Arab, itu Yunani milik diterjemahkan Arab. menjadi Yunani menjadi milik Arab, dewa. milik Arab. Jadi Tuhan Kotor kalian kau. itu dewa. Makanya kau jangan pakai Dewa teks apa? Indonesia Dewa kau. matahari. Jangan Makanya kau lahirnya pakai tanggal teks bahasa 25 Indonesia. Desember. Jangan kau Memperingati pakai hari lahirnya EYD Dewa kau. Jangan Matahari. kau pakai EYD kau. Yang Jangan kalian kau sembah pakai itu kan EYD. Dewa Matahari. Kenapa kau botol kau? Gak ada ilmu kau. Sudah mayat jadi Makanya. bangkai. Jadi bangke kau. Oke. pula. Muhammad itu Ini bangkai tentang pemakaian loh, kata jadi Allah ini. jadi Gimana Tuhan. Muhammad kau tuh bangke? Mamak kau aja dibilang anjir. Jadi kau keturunan anjir. Sorga Makanya ditelapak Pak tangan Jadi. anjir. Noten kejang-kejang. Kenapa mau anjir bukan Kenapa lu kejang pakai kejang kejang, bahasa kejang, bahasa penyembah dua sebuah Muhammad? kejang. Harusnya lu pakai asa dua lah, pakai Isa lah, jangan Muhammad. Kok pakai Jangan Isa? pakai Muhammad. Iya, mau Harusnya kamu mengais-ngais. pakai Oke, asa sebentar, Isa. sebentar teman-teman, sebentar, Isa kamu. sebentar teman-teman, Jangan pakai bahasa Ini- Indonesia kalian. sebentar Mirna. Ini Teku, Abdullah ini berasal dari kata apa? Abdullah, jujur dulu kau. Gak bisa baca. Mampus dia. dong. Abdullah kan? ini Nggak berasal bisa dari baca kata dong, kan? apa? Hei, Kan buta Teku, guru, gak bisa Abdullah ini baca. berasal dari kata apa? Kalau kau nggak mau jujur, saya bacakan. Ini adalah abdi Allah, artinya hamba Allah kan? Ini Ya, bisa sudah kubantah digunakan narasimu itu bisa orang-orang sebelum Muhammad. kubantah. Iya, betul. Abdullah itu sebelum, bahkan Allah itu sudah dikenal sebelum datangnya Nabi, Oke, Nabi baca. Muhammad. Ini adalah bincang syariah ini. Dengarkan dulu, Ini- dengarkan. ini situs Islam iya, ya? saya paham, Islam saya ya? paham. Islam ya? Abdullah itu, bahkan nama Abdullah Allah bin itu sudah Aryus, sosok dikenal. pemimpin sekte Kristen yang masih bertauhid. Ini sekte Itu Kristen data loh, apa sebelum kau yang Muhammad. ngambil punyaku? Lihat ini di abad berapa dia? Aduh, Kita lihat di abad Yang saya berapa? minta, nggak usah kau pakai web-web yang nggak jelas. Kau tunjukkan dulu kok di dalam web bahasa Islam Yunanimu. Di Naik, dalam Kak, bahasa kenapa, Yunani Kak? saya, yang saya minta 42 Masehi. di dalam kitab kalian kata Allah itu kalian terjemahkan dari kata apa itu aja Lah. sampai dengan sekarang nggak bisa kau jawab. Lah saya sudah tunjukkan tadi. Tunjukkan kata Allah di dalam 270 Bible-mu. Masehi. Ya coba Iya. tunjukkan di 270 dalam Masehi, Bible kami sudah kata menggunakan Allah kata itu kalian Allah. terjemahkan dari mana? Coba. Ini kami sudah menggunakan Itu kata dari Allah. tulisan Ini. Yunani Allah itu EYD Mana- itu dari mana Yunani. dari Kami sudah dari menggunakan Yunani kata Allah. mana? Alfabet itu dari Yunani. Mana bahasa botol. Yunaninya Allah? Mana Kenapa bahasa kau Yunaninya pakai Allah? huruf Kami sudah tulisan menggunakan nama mana, kau tengku itu pakai Yunani? Mana Yunaninya Allah? Alfabet Mana, kau mana, dari mana, mana mana? itu kau bikin nama Nih, kau kita tengku itu? buka ya, kita buka Tengku. ya. Saya bukakan Ya, kita kau. buka ya, kita buka Bukakan, ya. alfabet itu dari mana? Pesundal diam aja nggak ada ilmu. Diam kau yang gak ada ilmu. Kenapa kau Pesundal pakai diam. tengku itu pakai Pesundal diam bahasa aja. Yunani? Kau cari ini aja Kenapa dulu. kau pakai Kata bahasa dulu, nggak usah alfabet? berdiskusi, nggak Ini punya Kenapa ilmu. kau pakai Gimana, alfabet gimana? tengku? Pakai Pada tulisan Al-Quran mulanya nama kau. adalah Theos. Pakai tulisan Oke, kita Al-Quran lihat nama kau itu. etimologi kata Jangan kau Allah ya. pakai tengku bahasa Yohanes. alfabet. Etimologi kata Allah ya. Yohanes 1 Bukakan alfabet itu. Biar tahu dia dari mana pertama kali EYD. Kita Oke, buka kita ya. lihat ke etimologi kata Allah Nih, Nah. nih. supaya kau paham. Ya biar kau paham ya para pesundal ya. Kau yang etimologi paham kau. kata Allah Anak berasal haram, dari anak kata jahanam. Al Kau besarkan dan saya ya. Billah. Itu kau di pakai sini- al dan billah kau Kata pakai. Allah. Di sini kata Allah. Bahasa Arab kau, bahasa Arab kau, Kata tulisan Allah Arab. itu Jangan diterjemahkan diterima dari itu toh. apa? Suruh Dari dia apa? buka tulisan Dari alfabet Yunani. Dari Theos. mana? Dari mana bahasa Theos, Yunani ya. kau pakai? Kau hapus itu Theos semua bahasa ini, Indonesia bahasa kau tuh. Yunani ini Theos. Hei, Theos ini oke. Tulisan nama kalau kau kita tengku itu terjemahkan, ganti kita dari ambil ya, tulisan kita Arab. terjemahkan ya. Tengku Kita tulisan kau itu terjemahkan ya. ganti jadi tulisan Arab. Jangan kau pakai alfabet Yunani. Sebentar Ya. kita terjemahkan. Kau hapus Slow, itu. slow. Jangan Telur panik, kau, jangan turun panik, kau. jangan panik. Banyak kali Saya contoh besarkan kau. kau. Nih, Google saya besarkan kau nih. Translate. Ya, Ya, oke. Sama sampah kau. Ya, ikut ya, ini ya. Kalian ngambil kata Allah. Nih. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Nah, ini. Ini Dari ya, mana? kata Allah Dari ya. mana? Kata Allah itu strong nombernya 2316. Kita klik nih. Kita klik. Dari manakah kalian mengambil kata Allah? Kita klik nih strong nombernya. Kenapa? Apa bahasa Indonesia? Kenapa? menjadi Theos. Theos. Itu bahasa Kita lihat Yunaninya. Iya, bahasa Yunaninya. Yunani. bahasa Theos Yunani, ini botol. apa? Botol kau. Ya kalian kena ambil tulisan dasarnya Arab dari kau Yunani. tuh Dari pakai Yunani. bukan pakai Allah kau, pakai tulisan Allah kau. Di dalam Makanya bahasa Yunani. Nah, ini dia. kau bikin ke bahasa Indonesia kan? Theos. Itu kan kata bahasa Theos. Indonesia. Bahasa Indonesianya dewa. Bahasa Yunani Iya. apa? Theos. Iya. Artinya Theos. Tuhan kalian itu Kau bikin di dewa. situ.
Debata itu Bukan artinya apa? Allah. Coba kau ketik Makanya debata di kalian- situ apa? Kalian ini nggak punya Tuhan. Sebenarnya kalian ini nggak Tuhan punya kami Tuhan. bisa kami Di buat Bali namanya kalian- seluruh bahasa. Iya, karena kau kalian nggak pakai punya bahasa Tuhan. Arab, jangan karena kau pakai bahasa Karena kalian Indonesia. nggak punya Tuhan, nggak punya Jangan, Tuhan. kau yang nggak Jadi punya nggak pede Tuhan. kalian. Makanya Tiada kalian Tuhan selain Allah. Pakai otak kau boleh ngomong pakai kau. nama-nama Tuhan orang lain. Tiada Bro, Tuhan bro. selain Allah. Sepengertian al-ilah Udah, itu Sekarang sebenarnya saya tanya, siapa nama sesembahan. Tuhanmu? Coba, Eh, coba jawab. Jadi Jawab. sebenarnya Siapa nama al-ilah- Tuhan kau? Eh, Saya dengarkan, jawab, siapa dengarkan. nama Etimologi kata Tuhanmu? Allah dulu kita buka ya. Siapa nama Kita Tuhan buka kau? dulu. Kau nggak punya Tuhan. Etimologi kata Jangan Allah sok ya. ngaku-ngaku punya Allah itu Tuhan Etimologi kau. nama- kata Allah diperkirakan Siapa berasal dari nama Tuhanmu? singkatan Ayo. al-ilah Eh. ini. Al-ilah. Tuhanmu siapa? Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Al-ilah. Tuhan kau? Nama Kau Tuhanmu tiada siapa? Tuhan, Coba, gak ada Tuhan kau. Oi, Jangan oi, sebut-sebut sendal, nama Tuhan sendal. kau. Etimologi Siapa kata anak Allah haram. berasal dari Ada nama al- anak anjir. Ilah. Anak Nah, anjir. kita lihat tadi. Siapa nama Tuhanmu? Anak anjir. Hah? Dia siapa Tuhan kau? siapa Anak namanya? anjir. Kan? Siapa nama nggak punya Tuhan nama kau? kan? Anak Nggak punya anjir. nama kan? Dalam Alkitab Siapa tadi. nama Inilah Tuhan akibat kau? Anak anjir. agama ya, agama Siapa yang nama diciptakan Tuhan oleh kau? manusia. Kau Bahkan kan nama Tuhannya agama sendiri kau dia nggak palsu. punya. Agama Coba, kau coba. palsu, makanya Hmm. jangan comot-comot Bahkan Alkitab. kalian Kalau tidak punya tidak nama ada Tuhan. Alkitab, Bentar, maka bentar, kau coba, tidak coba, bisa coba, berdiri. Nama Tuhan aja Makanya, kalian tidak punya. Jadi Kau jangan yang tidak punya mengaku kalian itu Tuhan, adalah kau yang tidak punya Tuhan. Kau Siapa diam Tuhanmu? dulu. Siapa Tuhanmu? Lebar kau kemana-mana Oke. kau. coba tunjukkan dulu nama Tuhanmu Etimologi siapa. kata Allah tadi. Siapa nama Tuhanmu? Berasal Siapa dari nama kata Tuhanmu? Oh, al-ilah. Muhammad. Muhammad sudah, Tuhan kau. Sudah kutunjukkan nama Mana Sama Tuhan enggak? kau? Sama Muhammad enggak? Tuhan kau. Theos, Sabar nama dulu, Tuhan Mirna. itu Theos. Sabar dulu, Mirna. Kenapa kalian jadikan Sabar dulu, Allah Mirna, ya. sekarang? Theos itu Sabar dulu, Mirna. ketika di Oke, sabar. Tadi kau sudah saya besarkan, sekarang saya giliran saya. jadi Ya. dewa. Tadi kau saya sudah besarkan, sekarang giliran saya. Sudah? Oke, bro. Coba siapa nama Nah, sekarang nama kita Tuhanmu lihat. coba nama Tuhanmu siapa? Sabar. Jawab dulu nama Tuhanmu siapa? Sabar. Jangan ke ini. Etimologi kata Allah berasal Ketika dari orang Islam ditanyakan al- siapa nama dan Tuhanmu, Allah jelas. ilah. Nah sekarang Kristen Sabar dulu kau. Jangan kau tanya nama Yunani Tuhannya terus. siapa? Muter-muter. Tuh, itu dulu Etimologi Allah. kata Allah. Al-ilah kau itu kau bahas. Al-ilah kau itu dari Sabar. mana? Al-ilah kau dari mana? Dengan menyebut Al-ilah. nama. Nah, sekarang Ilahmu kita itu dari lihat. mana? Jelas. Nggak usah kau Nah, banyak Ketika ada tahu. enggak orang di Muslim Alkitab kami ilah ditanyakan itu? siapa nama Tuhanmu, Nah, kita Kalau lihat. pakai Dalam Alkitab al-ilah, kami ada Kristen ditanya al-ilah siapa kau nama bahasa Tuhannya, Arab, Sama ya, enggak? kau muter Elah. sampai Elah, sampai kau Yesus baca datang kedua Elah. Sama enggak kalinya. ini? Kau baca Sama Aramiknya Elah. nggak akan Sama enggak? dijawab. Jangan kau pakai Sama. Allah. Yang Ilah saya juga. tanya nama Tuhanmu Sama itu enggak? siapa? Nggak bisa, Sama kan? Dari etimologi kata Allah. nggak bisa kalian Dia jawab siapa kau nama hari Tuhanmu. kau Ilah. makan tai Sama kau enggak? Tuhan kau itu. Nama Makanan haram Tuhanmu. Tanya kau. siapa nama Tuhanmu. Biar tahu kau Aldi. Nggak bisa dia jawab nama Tuhannya. Sama kan? Tuhan kau si Muhammad, Jangan anak jangan haram. punya Tuhan. Islam lah yang Tuhan kau si membuat Muhammad, jadi Tuhan government. kau si Muhammad, anak haram. Nggak punya nama Iya, Tuhan kalian. anak haram hasil mamanya zina. Jangan-jangan Iya. nggak punya Yang Tuhan lain ini buat kalian itu ini. Makanya kau yang nggak punya Tuhan. Siapa? Aduh. Tiada Aduh. Tuhan selain Iya. Allah. Pakai Iya, ada otak siapa- kau ngomong. Ayo siapa nama Tuhanmu? Hehehe, Ayo, anak coba, anjir. Jawab. Hehehe, Siapa anak nama anjir Tuhanmu? jawab. Kau mana Tuhan kau? Mana Tuhan kau? Mana Tuhan kau? Mana Tuhan kau? Kejang-kejang. Nah, Mana sekarang Tuhan kau? Jangan kejang-kejang kau di sini kau Islam. Siapa nama Tuhanmu? Jawab. Siapa nama Tuhan kau? Ayo, siapa Udah nama mau Tuhanmu? musnah kau? Jawab. Jawablah, siapa Oke. Tuhan kau? Siapa Tuh, Tuhan aku kau? jelas. Orang Islam Siapa? itu ketika Muhammad Tuhan ditanya kau? siapa Yang nama mati di Tuhanmu, kubur itu, Allah yang mati jadi Subhanahu wa bangkai. Ta'ala. Mana sekarang ada saya Tuhan tanya, kau? siapa nama Tuhanmu? Makanya Ayo, kau ayo, jangan ayo, bersebut bingung, syahadat bingung. tiada Tuhan selain Bingung, ayo, Allah. bingung. Begu. Nah, itu bodoh. Kau jangan kayak anak Bodoh kecil di kau. sini. Bingung dia, bingung. Bodoh Ditanya kau. Tuhannya siapa nggak tahu dia mau jawab. Kau yang nggak tahu Nah, Tuhan Ayo, kau, ayo. nggak ada Ya, Tuhan siapa nama kau. Tuhanmu? Coba jawab dulu. Siapa Kamu Tuhan masih kau? mau enggak? Halo. Siapa kamu Tuhan mau kau? enggak berdebat? Ayo coba Kalau tidak, siapa saya nama turunkan Tuhanmu? kau. Kau jawab Siapa dulu. Tuhan kau? Ayo bingung. Kamu Mana ada Tuhan kau? Bingung. Ayo panggil Makanya pasukannya. kau Ayo naikkan bersyahadat lagi, kau. naikkan lagi. Tiada Tuhan Semua selain pasukanmu. Allah. Ayo, Makanya pakai naikkan otakmu. semua. Ya, karena Ini kau ada sudah berapa nggak hotel mau nih? berdebat, 1, ngapain 2, dipertahankan 3, kau? 4, 5. Kenapa Semua. kau? Coba. Kenapa Siapa yang bisa kau? jawab Udah nih? nangis Siapa kau? nama Tuhannya Kristen? Nggak Coba mau jawab. kau. Jawab. Apakah setan? Ayo. Kau Siapa yang nama setan Tuhannya kau. Kristen? Tengku, kau bisa diskusi baik nggak Tengku? Ayo, Setan jawab, kau, jawab. setan kau, anak anjir kau, perempuan anjir kau. 1, 2, Tengku, kau bisa diskusi dengan baik nggak Tengku? 5 Oten. Anjir, Tanya kau, siapa nama anjir. Tuhan yang nggak tahu Kau dia. kau Ayo. dibilang Allahmu kau Kau bisa anjir. diskusi dengan baik nggak Tengku? Ayo. Kau lah kau Ayo bencong. coba Kau jawab bencong, dulu. setan. Jawab Kau dulu. yang Jawab bencong, dulu. aku perempuan kau bilang Dasar bencong. bodat. Dasar pesundal Kelakuan kau. kau bodat. Kau pesundal kau bisa kayak
iya. itu Kau. Tunggu
Tengku, kau bisa diskusi dengan baik nggak Tengku? Kau tahu berbahasa nggak? Apa yang pengertian bahasa? Kejang-kejang hotel. Ditanya nama Tuhannya siapa aja bingung. Siapa Tuhan kau? Siapa Tuhanmu, Tengku? Tuhanmu siapa, Tengku? Yo, Hah? kalau ditanya itu jawab, bukan bertanya apa kebalik. Iya, aku jawab Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhanmu siapa? Yesus Kristus Bapak bukan? Kan aku jawab Tuhanmu siapa? Iya, Bapak itu siapa? Sekarang saya tanya, Tuhanmu siapa? Harus final dulu. Tuhanmu Yesus Kristus. Bapak bukan Tuhan. Bapak itu Allah, hakikat Allahnya. Udah. Allah itu artinya apa? Allah itu hakikat Allah. Artinya Allah apa? itu sang sesembahan. Artinya Udah. Sang sesembahan. Kau belajar etimologi. Sang sesembahan Kata itu Allah. Tuhan bukan? Apa? Sesembahan itu Tuhan bukan? Sekarang saya tanya, kau punya Allah enggak? Sekarang saya tanya, jelaskan ini sampai final dulu. Kau bilang tadi Tuhanmu Yesus. Bapak itu siapa? Bapak itu sang sumber. Sang sumber itu Tuhan bukan? Tuhan Allah kami. Tuhan Allah kalian. Tuhan Assalamualaikum, berarti Tuhan kan? saudara Muslim. Terus? Waalaikumsalam. Terus? Tuhan, ya. Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ada berapa Tuhan? Sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya tanya, jawab dulu. Enggak. Yesus Tuhan. Tanya kamu, rohmu itu dalam manusia Tuhan. belum? Bapak Rohmu Tuhan. dalam manusia belum? Apa? Rohmu itu dalam manusia belum? Iya. Dalam manusia enggak? Roh bukan manusia. Roh itu manusia enggak? Roh itu Roh manusia enggak? bukan. Dalam dirimu, dalam kemanusiaanmu ada roh enggak? Gini, manusia itu Sekarang saya tanya terdiri dari kamu, di tubuh dalam dan kemanusiaanmu roh. ada roh enggak? Ada. Ada tubuh enggak? Ada. Ada jiwa enggak? Ada. Berapa manusia situ? Satu. Ya udah begitu juga. Nah, sekarang saya tanya. Di dalam Nah, hakikat ilahi Allah ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ya, Kok Roh Kudus ini botol Tuhan aja sih bukan? kamu? Jawab dulu, Apa? Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan itu gelar. Iya, Roh Kudus ini Tuhan bukan? Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Kudus ini Tuhan bukan? Bapak itu Tuhan bukan? Bapa itu sang sumber. Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu Tuhan kami yang terlihat. Ya, Udah. kau menganalogikan di dalam manusia Udah. ada tubuh, Udah. jiwa dan roh. Udah ya, udah ya, udah aku jelaskan ya. Dengarkan dulu. Udah jelas ya. Belum selesai. Kalau roh tanpa tubuh bisa Kau udah aku dikatakan manusia. jelaskan, udah aku jawab pertanyaanmu. Sekarang aku sekarang pertanyaan kau nggak jelas aku jawab jawabannya apa? apa. Sekarang yang aku tanya. Kan udah aku jawab. Bapak Coba pertanyaanmu ini lagi Tuhan udah. atau bukan? Coba tegas dulu. Gimana? Bapak ini Tuhan bukan? Ya, Bapa itu sang sumber kami, sang ilahi kami. Sang ilahi, Udah. sesembahan. Sang sembahan, sang ilahi. Iya, Udah. sang ilahi. Hmm. Yesus ilahi bukan? Yesus sang firman ilahi. Tuhan bukan dia? Sang firman ilahi gelarnya Tuhan. Udah. Gelarnya Tuhan. Bapak Ah. gelarnya Tuhan juga. Apa? Bapak gelarnya Tuhan juga. Sang ilahi kami. Coba kau ini kan Trinitas, ya kan? Kamu tahu nggak gelar? Kamu tahu nggak gelar? Sebentar. Nggak, sekarang kau belajar dulu. Apa arti gelar sih? Hah? Iya. Apa sih arti berarti gelar? Enggak, kamu Yesus- ajarin dulu Yesus kamu. Digelari Tuhan. Apa sih arti Sekarang gelar? saya Penguasa tanya, enggak? Bapak Sekarang ini- saya tanya, apa sih arti Iya. terminologi gelar? Kamu kau ajarin dulu kamu. Kau Gini. buta huruf. Kau jelaskan Nabinya dulu buta huruf. mengenai Jangan mengenai cukup Trinitas aja semua nabimu itu, yang coba. buta huruf. Jangan kamu ajarin kami. Kamu mulai nabimu aja kejang-kejang. buta huruf Kau Umi. menjelaskan Tuhan Al-Arab. aja kau nggak paham Hah? sampai sekarang. Coba kau jelaskan Kau Tuhan nggak dulu. paham? Trinitas itu ya Bapak. Sekarang bukanlah kamu kau anak. nanya tentang Anak Tuhan. Kamu bukanlah- tahu nggak terminologi kata bukanlah Tuhan? Yesus. Yesus Sebentar, bukanlah supaya roh. aku ajarin kamu. Tetapi ketiganya Kalau kamu adalah nggak bisa Tuhan. diskusi, Ya, makanya baik-baik, saya tanya Tuhan kau keluar yang aja. mana di antara tiga Kamu tahu ini? nggak di antara terminologi tiga? kata Tuhan? Bentar Teku. Dengar. Dua arah Teku. Bentar. Teuku dua arah. Iya, makanya selesaikan dulu ini. Selesaikan dulu ini. Silakan, Ya, Dalam silakan. tiga, yang tiga ini, Bapa, Yesus dan Roh Kudus ini, yang mana yang Tuhan? Apanya? Yang mana yang Tuhan? Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, Udah. Bapa ini Tuhan bukan? Bapa itu sang ilahi, sang Ilahi ini sumber. Tuhan bukan? Apanya? Tuhan dia bukan? Tuhan itu gelar. Kau balik-balik lagi kau terus. Ya gelar kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Kepada Udah. Yesus. Berarti Bapa bukan Ah. Tuhan. Bapa itu sang sumber ilahi kami. Yang sang sumber itu Tuhan bukan? Bola balik kamu udahlah. Pertanyaanmu terus kau tanya. Bola balik kamu. Yang saya tanya. Sekarang saya tanya, apa sih pengertian Tuhan dalam hidupmu? Nah, Etimologi kata Tuhan. berarti Tuhan Kita itu bola balik dua, dulu. Pak Titan, Pak Titan. Hah? bingung dia Satu, bingung satu, dia satu. Tuhan Berarti yang Tuhan mana ini, dua. coba. Oke, Enggak, satu. sekarang saya Teku atau tanya. Jen? Sekarang saya Teku tanya atau di Jen? Al-Qur'anmu, ya. Di Al-Qur'anmu Al-Abbas dikatakan di surat Yusuf 50. Apa lagi Ya, Al-Quran? Firaun juga disebut Tuhan. Kenapa itu? Hah? Rabbi. Berarti berapa Tuhan kalian di Al-Quran? Hah? Hawa nafsu juga kalian sebut Tuhan. Masih disolong nih. Hah? Coba.
Di surah Al-Zariyat. Coba kau baca itu. Apa pertanyaanmu? Jadi maki itu kamu Enggak, mengerti Tuhan dulu yang kata sebenarnya Tuhan. siapa? Dia Tuhan yang diajari. sebenarnya. Ini dia Sekarang masih saya tanya siapa Tengku sih sama sebenarnya Jen, Tuhan kamu yang mengerti ini? enggak etimologi kata Tuhan? Itu dulu kamu belajar dulu. Kembali ke Ya, anak SD tahu. dulu. Enggak, Tuhan yang Supaya sebenarnya diajarin. itu siapa? Sekarang saya ajarin kamu seperti anak SD. Kamu Nggak ngerti nggak bisa. arti kata Tuhan? Etimologi kata Tuhan. Tauku ini nggak bisa membedakan Rob sama Ilah dia. Jadi begini. Iya, makanya saya tanya, sesembahan kalian ini siapa sebenarnya? Yesus, Bapa atau Roh Kudus? Coba. Sang sesembahan kami ilahi. Ilahinya Ilahi siapa? sebab sang Siapa sumber. ilahnya itu siapa? Hah? Tiga-tiganya. Dia sang sumber. Ilahi itu Bapa kami. Sesembahan Yesus kami. siapa? Yesus itu firman ilahi. Firman sang Ilahi. sumber. Tuhan bukan dia? Berarti dua, Iya, bukan tiga. Tuhan. Oh, Berarti ada dua Tauku sesembahan. ini mau menghitung-hitung gitu ya, dijadikan bilangan seperti itu. Karena itu cacat logika Tauku. Seandainya saya balikan. yang benar itu Tuhan Dengar itu yang dulu, mana? Dari tiga itu yang seandainya mana? saya balikan, seandainya saya balikan, zat Aduh, itu malah nanya kodim, balik ini belum jelas ini. Ini Kalian Ya, memang nggak mau itu tahu, kodim. nanya mau nggak mau ngerti. zat itu Belum kodim, jelas zat itu ini. kodim. Nah, ada berapa yang kodim? Kan nggak begitu konsepnya. iya, makanya saya tanya. Ya Coba udah, ditegaskan kalau kamu dulu. udah paham, Ini pada ngapain enggak kamu pada begitu? takut bilang dua ini apa gimana dah? Sekarang saya tanya, zat itu kodim Nggak nggak yang pede, zat nggak al itu? pede. Kodim nggak? Zat al itu kodim Enggak nggak? pede, enggak pede. Kalimatul itu kodim nggak? Berapa kodim? Kalian itulah kalian kebodohan Apa kalian artinya itu. kodim? Apa artinya kodim? Tanya kodim. Apa Kodim artinya kodim? kekal. Kekal Kalah lagi. bodoh, tolol. Kok kekal? Jadi apa kodim? Begini. Kodim tuh terdahulu, jangan ajarin saya di Arab sekarang. Oh gitu ya, oke. Ya, kodim Berarti itu kan yang sifat Allah. Ketika sifat Allah Ya, dikatakan kolik, itu apa maksudnya? Ini enggak. Hah? Aduh. Oh, berarti- Kalian jelaskan dulu Tuhan Kodim. kalian itu siapa? Itu aja udah Enggak, itu ketika aja udah dikatakan salah. Kejar sifat dulu, Allah itu kejar dulu kodim. Bang. Ini dari tiga itu yang mana yang Tuhan? Coba suruh jelaskan dulu tuh. Dari tiga itu antara Jelas, Yesus. Tritunggal itu sang sumber yang memiliki firman dan roh. Yang ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu Nah, firman. kalau kamu itu berarti kalau kamu bilang ini Tuhan, Jadi ini dari yang Tuhan, ketiga berarti itu yang- terpisah gitu, Bro. Berarti Loh. kamu sudah memisahkan firman Yesus dari dan hakikat Bapa apa gitu. Yesus dan Bapa kan terpisah. Gimana sih? Oke, secara Yesus dan- kemanusiaan nggak mungkin. Gini, ada tiga yang memberikan kesaksian di surga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Benar. Ayat-ayat Ada tiga. berapa itu, Bro? Ayat Ada berapa tuh? enggak? Ada berapa enggak? Ada berapa di situ? Ada Kamu tiga, bisa diam ada nggak biar ku tiga. jelaskan dulu. Kamu biar ku jelaskan kamu ya. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tahu nggak maksudnya itu apa? Satu apa itu? Satu hakikat yang tak terpisahkan. Karena dia Berarti- sang firman itu. Berarti Paham? ketika Yesus disalib, Bapa disalib. Ketika Yesus disalib, ya kemanusiaan yang disalib. Bapaknya kemana? Sang Emang sumber di itu situ kan. emang di situ ada dikatakan Ya, bapaknya Yesus kemana? itu adalah Bapa. Sekarang saya tanya, Itu di mana katanya, di tertulis aku dan Bapa itu disalib? Aku Saya dan tanya. Bapak. Ya tadi kau bilang tadi aku dan Bapak adalah Iya, satu. berarti Bapak juga disalib Bapak kalau juga satu. disalib. Aku, dong, kalau satu. kamu paham nggak aku bilang aku dan Bapa satu itu? Ya, Itu makanya saya hakikat tanya. ilahinya, Iya, sang satu firman itu. Enggak, tadi disama-samain, sekarang dibeda-bedain. Bapak ini mana? Gimana sih kamu bercara berpikirmu? Pak Taitan, tadi kita membeda-bedain bahwa Allah dan Yesus itu beda. Sekarang disama-samakan. Hah? Bapa, pengertiannya Bapa firman dan Roh Kudus itu satu. Paham? Bapak, Oke, Firman, satu dan Roh ya, Kudus satu. Oke, Iya. lanjut Bang Sebentar. Den. Kenapa Yesus kunci mengatakan aku jawabannya, dan kita Bapa? kunci Sebentar. jawaban. Sebentar, ku diam dulu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Karena awal mulanya Yesus itulah sang firman itu, ilahi itu. Paham? Sang firman itu. Pertanyaan kedua, yang disalib Tetapi itu dalam siapa? sebentar, dalam kemanusiaan Yesus yang firman itu dan nuzul, ya, sama seperti kita manusia. Kenapa dia datang menjadi manusia? Untuk menjadi teladan manusia dan sebagai perantara kita untuk masuk ke jalan surga. Dia perantara kita. Kenapa dikatakan? Karena dengan darahnya lah kita ditebus oleh ditebus oleh darah Yesus. Dari situ maksudnya nggak ngerti Berarti satu sosok ya? Berarti satu sosok. apa? Yesus Pak itu Taitan, kemanusiaannya. berarti satu sosok. Paham Satu nggak? sosok atau dua sosok? Itulah kalian
Gimana sih kalian otak kalian? Ya coba dia bilang tadi aku dan Bapak adalah satu. Perhatikan. Berarti satu hakikat. Nih, Satu ini sosok, Allah ya. satu sosok. Sebentar. Ini hakikat Allah ya. Ketika Kita jelaskan Yesus Glenn, disalib, sebentar. Bapak juga tersalib. Sebentar, diam dulu. Itu loh. Hakikat Allah, Bapa, Firman dan Roh Kudus, mereka satu yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Sang Firman, kalam Allah itu dalam diri Bapa. Yang di bawah typing Sebentar. hoak. Firman itu adalah kecerdasan, ya logos, kecerdasan daya cipta, daya pikir Allah yang dalam diri Allah, diri Bapa. Roh Kudus, rohnya yang diutus ke bumi, diutus dalam namaku, dalam nama Firman. Itulah Roh Kudus. Jadi mereka satu. Roh Kudus itu berasal dari Sang Sumber. Nah, Firman itu berasal dari Sang Bapa itu, Sang Sumber. Itu Dan mereka satu ketiganya tidak satu. bisa dipisahkan. tidak Udah. bisa dipisahkan. Oke. Yesus sebentar. Yesus sebentar kamu diam dulu kamu. Yesus ini nuzul firman ini dalam kemanusiaan Yesus. Nuzul. Yang kami sembah adalah keilahian yang di dalam kemanusiaan Yesus. Dwinatur itu. Udah, kalau Nuzul. kemanusiaan Yesus tidak ada ilahi, kami nggak akan sembah Yesus. Yang kami sembah ya keilahian Yesus itu, yang di dalam kemanusiaan Yesus. Paham? Oke. Artinya Yesus ini gambar Allah. Kita melihat Yesus, melihat Allah. Kenapa? Karena Sang Firman-Nya di dalam Dwinatur Yesus ini. Itu aja kalau nggak ngerti sih. Oke. Oke. Kemanusiaannya bukan Tuhan. Iya, kemanusiaan Tuhan dia gelar. Kenapa saya katakan sebentar? Kenapa saya katakan Tadi- Yesus Tuhan? Tadi Sebentar. firmannya yang turun, kemanusiaannya berarti bukan Tuhan. Sebentar. Kenapa Yesus kami katakan Tuhan? Karena Wahyu Aduh, tinggal 22 ayat jawab 16 kemanusiaannya dikatakan. Tuhan atau bukan. Sebentar. Kamu tahu nggak yang mengutus malaikat siapa di Alkitab? Nggak usah lari ke Yesus situ. mengatakan aku Pertanyaannya, mengutus malaikat. Kemanusiaannya, kemanusiaannya, yang Tuhan meninggal bukan. itu berarti bukan. Ya kemanusiaannya kemanusiaan. Tuhan bukan itu. Oh, berarti bukan kan? Bukan itu. Ya itu gelarkan Tuhan. Sekarang saya tanya, Tuhan Enggak, itu tubuh manusia, nggak? manusia, Enggak. manusianya, Kalian manusianya. bukan. Tuhan Yang itu dia- tubuh yang nggak? Maksud disalib kalian? itu. Enggak, aku mau pahami. Tuhan itu seperti apa? Sepengertian kalian? Sama saya katanya. Presiden itu tubuhnya Jokowi enggak? Enggak, Hah? itu beda, itu Ya kembali ke udah. awal. Sekarang kita Presiden udah jauh itu ini, gelar, udah teman-teman. Jadi jangan dikatakan Kita presiden kembali itu ke 5 menit tubuhnya lalu Jokowi ini, ke enggak? 2 menit Tuhan lalu. itu kemanusiaannya Yesus enggak? Jadi kan paradigma kok balik-balik ke situ dibawa sekarang dari ini dari mana ya? kemanusiaannya. Hah? Pak Titan, Enggak, kemanusiaannya kalian tadi itu bilang Tuhan bukan. tubuhnya itu adalah Tuhan. Kan itu kalian bilang kan? Hah? Iya, Iya, kemanusiaannya iya, itu Tuhan itu tubuhnya, gelar, saya bilang kedagingannya ya. itu. Tuhan itu Kedagingannya gelar itu. penguat. Sama kalau kalian katakan presiden itu tubuhnya Jokowi enggak? Kalian kan akal monyet. Aduh, Paham jangan. Andro. Kita lagi nggak permisalan langsung ini, Ya langsung udah, kalau dengan kalian mengerti jelas. arti kata Tuhan, jangan Kemanusiaannya. bertanya saya seperti akal monyet. Saya dulu, Udah. dengan saya dulu. Kemanusiaannya itu Tuhan atau bukan? Itu sama pertanyaan seperti ini. Kemanusiaan Jokowi itu presiden atau bukan? Hah? Itu pertanyaan kembalikan Jangan kau kepadamu. analogikan kepada Coba. manusia. Maka itu presiden itu gelar, Tuhan itu gelar. Rob Jangan itu kalian gelar. samakan seperti prinsip Islam kalian yang gagabur. Itu sama aja Gak kayak jelas. teman-teman Tuhan itu dikatakan Ya, kan Allah, firmannya Allah itu dikatakan Tuhan. Tuhan. Tidak ada perbedaan. Pak Titan. Firmannya itu kan Tuhan, betul. Yang nuzul Enggak, tadi. sebentar dulu. Kalian harus mampu membedakan apa itu al-ilah sama rob. Nah, kalian sendiri nggak paham kalau Aduh, rob jangan itu ngajarin bisa saya soal disematkan. itu. Bapak aja ikro sabar, satu. Den, sabar. Enggak, rob Sama-sama. itu Sabar. bisa disematkan kepada manusia loh. Nah, Iya, Bapak pertanyaannya bisa saya- baca ikro itu satu cacat enggak? logika, Bapak bisa itu baca sama satu aja. halaman enggak? Saya tes. Oke, Ya, sebentar. itu sama sebentar. aja kayak Sebentar. abang nanya begini loh. Sebentar, sebentar. Tubuhnya Muhammad itu nabi atau bukan? Kakinya Muhammad itu nabi atau bukan? Kok goblok sih? Iya jelas itu Nabi kalau saya jawab Nabi. Oh, Kamu yang kakinya tolol. Muhammad nabi. Oke, Nabi. sekarang gini. Sekarang gini. Waduh, gawat ini. Dari teman-teman Kristen sudah menjawab ya. Apa yang dijawab? Saya belum terlepas dijawab daripada pertanyaannya. yang kau terima, Terakhir yaitu satu-satu. sampai pagi Kemanusiaannya nanti. itu, Sekarang saya kasih kedagingannya giliran itu kepada Tuhan atau teman-teman bukan? Kristen untuk bertanya kepada Islam di sini. Teuku, Jen, Hashim, Rizkiawan, silakan. Selesaikan dulu jawabannya itu Bang Nah, dari Des. tadi. Ya, saya sekarang jawab ya. Satu aja dulu. Sekarang pertanyaan saya. Selesaikan Satu dulu jawaban dari belum Bang Enggak, Des. saya kejawab. sudah Habis jawab itu baru. pertanyaan saya. Habis itu baru.
Kemanusiaannya dulu itu selesai satu-satu. Sudah, Kemanusiaannya itu, sekarang kedagingannya itu Tuhan Ditanya. atau bukan? Iya. Sudah tadi. Sekarang bro. saya tanya pertanyaan kalian sekarang. Saya mau nanya, boleh? Belum selesai. Kalian itu kok. kalau Islam Itu ditanya sih. kelojotan. Enggak, nanti Gampang ditanya. itu, gampang. Oke. Silakan Pak Titan. Gampang itu. Gampang gitu. Pak Jen kalau nggak mau ditanya turun. Kedagingannya Kalau nggak itu, mau ditanya, Pak Jen kemanusiaannya turun. berarti bukan Tuhan ya? Oke, Pak Jen turun ya. Karena nggak mau Selesaikan ditanya. dulu. Kok saya Kenapa diturunin? Pak Jangan Zen? diturunin. Kenapa diturunin. Jangan diturunin dong. Dengarkan pertanyaannya. Loh, Dah, Nggak bisa selesaikan jawab, dulu saya. diturunin. Bilang nggak usah Nggak bisa jawab, diturunin. biar kita lanjut gitu loh. Ini kan Udah Komang pertanyaan Kristen, saya. Bang. Dengarkan. Omang Kristen ya Islam wajib tanya lah. Kayak mana kan ini? Iya. Oke. Oke, dengarkan si Jen dan pertanyaannya. Tengku, dengarkan ya. Saya mau nanya, ukuran di dalam perjinan Islam itu seperti apa? Karena saya lihat di Atarim Kenapa 1. lari-lari Sebentar. pembahasannya? Ini pembahasan Ah, tentang dia nggak mau Tuhan, dengar, malah dia nggak mau lari-lari. ditanya, Gimana sih dia nggak mau ceritanya? ditanya. Mau, Bukan nggak mau ditanya, tapi ya sesuai. Dia yang nggak mau sesuai. ditanya. Mau, tapi selesaiin Kamu dulu klaim saya satu. kelojotan kalau saya bertanya, kejang-kejang kalian. Mau, tapi selesaiin nggak dulu lompat-lompat. sama saya tadi. Kemanusiaannya itu kedagingannya Tuhan apa Jen. bukan? Oke, turun dulu kau Jen ya, karena kau nggak mau ditanya. Jangan dulu, Kalau jangan dulu, kenapa dijawab diturunin? Dulu, kenapa diturunin? Ya Kalau dengarkan nggak bisa pertanyaannya jawab, loh. bilang nggak bisa dijawab, kita lanjutkan. Tunggu, Gitu loh. tunggu. begini Dengarkan, aja. dengarkan. Ini Oke, tak- habis saya lagi jawab, bertanya. habis saya jawab Silakan langsung. dijawab. sebentar, biar tertib ini teuku hatuha aja sama Bang Titan gimana? Dua Sama arah. saya, sama Boleh. saya, sama saya. Oke, sama Sama Jen. Bang Jen juga Oke, boleh. yang, Coba yang coba lain coba biar, selesaikan biar dulu Bang sama Bang Titan Jen dulu. sama Ah. Tauku aja, biar Bang Titan Iya. sama Tauku. Lanjut. Tadi tinggal satu loh, nggak bisa dijawab loh, nggak bisa dijawab malah nanya balik. Gimana itu? Ya silakan, apa pertanyaanmu? Selesaikan dulu ya, selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Kemanusiaannya Yesus, kedagingannya itu Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya manusia. Dah, Berarti bukan Tuhan ya? kemanusiaannya bukan Tuhan. Ya udah, Yesus bukan Tuhan. Ya jangan kau bilang Yesus bukan Tuhan. Kan Kau turun tanya sebagai kemanusiaan. manusia. Oh, jangan kau Kan bilang turun gitu. sebagai manusia, bukan Jangan sebagai kau bilang, firman. jangan kau bilang Yesus bukan Tuhan. Kan kau tanya kemanusiaannya. Kemanusiaannya bukan Tuhan. Iya kan? Yohanes 1 itu kan Sudah turun aku bilang, sebagai manusia, sebagai kemanusiaannya daging. bukan Tuhan. Sudah. Yang Tuhan itu Iya. adalah kepenguasaannya, yaitu Yesus Yohanes Kristus 1:1 sang ilahi itu. Yang di dalam Yohanes binatur itu. 1:1 turun Ini nggak turun bisa ini. menjadi Udah ada. daging itu berarti Sudah aku jawab kalau kamu. bukan Tuhan ya udah. Assalamualaikum Bukan Tuhan berarti ya? Jen, sudah dijawab. Waalaikumsalam, Ustaz Sudah Ali. dijawab ya. Boleh Ya udah, bertanya? bukan Iya, Tuhan ya. selamat sore. Bukan Tuhan ya kedagingannya. Kemanusiaannya bukan Tuhan, kemanusiaannya manusia. Sudah. Ya udah, berarti bukan Tuhan Yesus itu. Jangan Sudah kau dijawab. jangan kau simpulkan. Pertanyaan Ya, pertanyaan Kok jangan Siapa? simpulkan? Aki Jen, Bapak yang bertanya. jawab. Aki Jen Pak sabar. Titan bertanya. Pertanyaanmu satu, kemanusiaannya Tuhan atau tidak, kan begitu. Jangan kau simpulkan Yesus Iya, bukan Bu. Tuhan. Iya, Kamu iya. nggak boleh begitu. Bukan Tuhan berarti. Oke, sekarang Pak Titan, silakan Pak Titan. Udah. Sekarang pertanyaan saya, Jen ya. Iya. Oke. Di dalam Atarim, ya. Jangan potong saya. Buka Jilid surat 25, An-Nur ayat 1 udah jawab. halaman Udah itu 224 terjawab. Atarim di Tafsir Qurtubi, ya. Sebentar, pertanyaan saya nanti. Muhammad kepergok di Atarim ranjangnya berapa Hafsah. itu? Sebentar, saya pakai saksi Ayat data. berapa? Ayat berapa? Atarim Biarkan saja 1. dulu, Aki. Atarim Aki. 1. Biarkan saja dulu. Atarim Taharan 1. satu panjang banget ya. Saya pakai Tafsir Nggak apa-apa, Qurtubi. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Tafsir Qurtubi. Insya Allah nanti Sebentar. saya jawab. Insya Allah. Sini aja satu. Sebentar ya. Aku juga mau nanya satu. Tafsir Qurtubi dan nanti saya kasih tafsir lain, oke? Saya baca dulu. Muhammad, nanti saya kasih gimana ukuran perzinahan di dalam Islam. Ya. Muhammad kepergok di ranjangnya Sebutin Hafsah, dulu namanya Maria tahrimnya Kitty. ayat 1, nggak sepanjang itu. Ini tafsirnya, saya baca dulu tafsirnya, paham nggak? Karena ada sesuatu yang dirahasiakan. Ya. Saya bacain ya ayat 1-nya ya. Kenapa kalian potong-potong? Kenapa kalian potong-potong? Ini Saya bacain dulu ayat 1-nya biar Ini mana tafsir ya, biar At-Tabari. pada tahu. Oke, saya baca dulu ya. Sebentar, jangan potong. Jangan potong. Saya baca dulu Qur'annya. Oke, kamu jangan potong dulu. Jangan kelojotan dong. Ya. Nanti saya tanya kalian. Kelojotan apa sih? Ya jangan potong-potong saya. Oke. Jangan potong-potong. Ya, iya. Nih, Soalnya kita buka surat At-Tarim dulu soalnya ya. belum selesai udah bisa kejawab itu baca Sungguh. Quran surat Nih, An-Nur. At-Tarim 1 ya. Wahai Nabi Muhammad, apa yang kau mengharamkan, apa yang dihalalkan Allah? Ada yang diharamkan Allah Muhammad ya, yang dihalalkan Allah bagimu. Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Ini tentang wanita ya, tidak kata lain. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Itu tentang Oke. madu.
Ini tentang istri, tentang madu. Ini menyenangkan hati istri. Sebentar, diam dulu. Gampang, ini gampang. Saya jawabnya gampang, tenang. Ya, Saya mau sungguh jelasin Allah atau telah mensyaratkan untukmu mau dikirim? pembebasan diri dari sumpah Allah dari pelindunganmu. Sebentar. Oke. Ingat ketika Nabi membicarakan secara rahasia suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Ya, ada rahasia yang disimpan supaya tidak diberitahukan kepada siapapun, hanya Hafsah yang tahu. Kemudian ketika dia menceritakan pada Aisyah dan Allah memberitahukannya kejadian ini kepada Nabi, memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian lain. Ya, ada sesuatu yang disembunyikan yang haram. Gak mungkin madu. Masa madu haram? Ketika Nabi memberitahukan pembicaraan ini kepadamu Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahu hari ini? Nabi menjawab, yang memberitahu adalah Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Oke, lanjut. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, sungguh hati kamu berdua. Oke, pertanyaannya kita baca tafsir tadi. Ya. Ya udah. Ketika Apa pertanyaannya? Muhammad, sebentar. Nanti saya tanya, Muhammad, ya, saya baca apa dulu dalil. Zaid bin Abdullah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW ya menggauli Ummah Ibrahim, Maria Kitty di rumah salah seorang istri beliau, sehingga istri ini berkata, wahai Rasul, Anda melakukan ini di rumah saya dan di ranjang saya. Ya, Absar marah ini. Kenapa engkau melakukan ini di ranjang saya? Kau gauli budak saya namanya Maria Kitty. Sebentar kita baca dulu ceritanya, baru saya tanya. Pertanyaannya Kenapa langsung kejang-kejang? Pertanyaannya. Enggak, saya baca dulu ceritanya. Saya baca ceritanya dulu. Saya nunggu pertanyaannya. Saya kasih ceritanya dulu. Boleh? Semakin Anda makin Ya, banyak saya kasih ceritanya dulu, jangan kamu potong. Saya kasih ceritanya dulu, jangan kamu potong. Jadi kamu bisa masuk ke Saya kasih penistaan cerita loh. dulu, jangan kamu potong. Enggak, kamu bisa masuk ke penistaan. Kok penistaan ini saya baca? Di mana penistaan saya? Bisa saya buktikan. Di mana saya menista? Saya baca kok. Di mana saya menista? Kenapa kejang-kejang Islam kok dibaca? Siapa yang menjawab ini? Kenapa Tahu, Tengku? diturunkan itu? Kenapa diturunkan itu? Ya dia bilang saya menista. Di mana saya menista? Kamu bisa menjawab nggak, Tengku? Apa yang aku jawab? Kamu bisa menjawab. Sebentar, kamu dengar dulu. Aku bacakan ya. di Kamu dalam dengar tafsir dulu. ya. Kamu dengar dulu. Apa sih kejang-kejang Ya, ini? Santai. perhatikan ya. Perhatikan. Ini lagi, ya perhatikan. Salah seorang istri Nabi SAW memergoki Rasulullah SAW bersama budak wanitanya di rumah sang istri. Rasulullah bersama budak wanitanya di rumahnya sang istri, budaknya ya tersebut. Maka dia berkata, hai Rasul, bagaimana mungkin ini bisa terjadi padahal aku wanita yang paling lemah. Oke, jadi si Hafsah itu, jadi dikatakan, kenapa engkau menggauli? Rasul bersabda, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun, itu haram bagiku. Kau tanya ini surat apa, bro? Ini tafsir Ya, boleh jawab At-Tabari, belum? Udah tafsir boleh jawab At-Tabari belum? surah At-Tarim yang Udah boleh dirahasiakan. jawab nggak? Sebentar. Udah boleh jawab Jangan. ini. Kenapa dipotong? Saya mau membaca dulu. Biarin nih. Saya buktikan Ya, kalau dia ini sudah menistakan ya. Silakan. Ini saya akan buktikan Silakan. kalau kamu sudah menistan ya. Silakan. Ya. Perhatikan ya. Ya, berani ya. Rasulullah Siap, siap, SAW siap. sebentar mempunyai seorang budak wanita dan beliau menggaulinya. Lalu hal ini dilihat oleh Pertanyaanmu Hafsah. apa? Pertanyaanmu Padahal apa? itu Pertanyaannya. giliran itu giliran Pertanyaanmu Aisyah. apa? Kebetulan mereka Pertanyaanmu berdua apa? Hafsah Aisyah. Pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Ah. Di mana ukuran perzinahan di dalam Islam? Sedangkan nabimu menggauli budaknya Hafsah tanpa menikah. Ingat, Oke, tanpa pernyataan kamu menikah itu ya. digaulinya. Kamu sudah Saya mau menistakan. tanya gimana perzinahan, gimana hukum perzinahan dalam Islam? Ya, Saya kamu sudah jawab. menistakan ya. Sebentar, saya Oke, jawab. saya jawab. Enggak menistakan, memang Akijen, nabimu kok Akijen, sebentar. ikut kok sama si budak Hafsah. Tolong Gimana saya bukakan menistakan? Quran surah Yusuf ayat 2. Bantu saya. Surah Yusuf ayat 2. Oke, Saya surat buktikan Yusuf. kamu telah menistakan di sini ya. Hati-hati Iya, kamu. surat Yusuf. Kitan. Surat Yusuf. Ukuran Ya. perzinahan ya, surat Yusuf ya. Oke. Surat Yusuf ayat 2. Sebentar. Kayak bisa ini nggak? Bisa on cam nggak? Biar kita Sebentar, sama-sama. sebentar. Ini Akijen, on cam. sebentar Akijen. Akan saya buktikan dia Udah. telah menistakan. Di mana ukuran perzinahannya? Silakan. Mana jawabannya? On Lihat cam, ya. on cam. Di mana ukuran Inna perzinahan dalam Islam? anzalnahu- Coba. Sebentar, saya bacakan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun. Al-Qur'an ini diturunkan berupa berbahasa Arab. Ingat, sekali lagi. Al-Qur'an ini diturunkan berupa berbahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia.
Yang kamu bacakan itu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran atau bahasa Indonesia? Kamu berani Terserah, pokoknya kamu jawab. Kamu Sekarang kamu jawab pertanyaanku, di mana ukuran jangan berzina dalam Islam? Kesimpulan yang macam-macam Saya terhadap tanya, Al-Quran. di mana Kamu akan saya ukuran laporkan perzinahan dalam sekarang Islam? juga. Kan nggak Kamu mau akan jawab saya kan? laporkan sekarang Nggak mau juga. silakan kalian laporkan. Kejang-kejang Ya. kan kalau ditanya. Kamu Kalau telah ditanya menistakan kejang-kejang, saya Al-Quran. pakai data. Di mana ini? Data apa? Yang kamu letakkan itu adalah Itu bahasa data saya Indonesia. baca. Itu bukan Tafsir Al-Quran, At-Tabari. itu Ini Al-Quran tafsir lihat, At-Tabari lihat kamu nih. akui. Inna anzalnahu Tafsir Qur'anan At-Tabari Arabiyyatan kamu akui. la'allakum ta'qilun. Nih, kini sekarang kamu demo nih. Tafsir At-Tabari jilid 25. Tidak, Silakan kamu itu demo nih. bukan Al-Quran. Itu bukan Tafsir Al-Quran. At-Tabari jilid 25. Itu Silakan bukan kalian demo nih. Al-Quran. Saya jawab. Saya hanya membaca. Kamu telah Saya hanya menistakan membaca agama tafsir Islam. At-Tabari dari surat At-Tahrim. Kamu berani Sekarang saya memberi tanya, di kesimpulan mana agama ukuran orang di lain? dalam perjinahan Islam? Lihat saja Kasih kamu. dalil. Itu baca Sedangkan aja tafsir, Muhammad Bang. Udah boleh jawab menggauli belum? baknya Hafsah tanpa nikah. Itu Silakan. bukan Quran. Udah Bang. boleh Itu dijawab udah belum dibaca ini? Saya di tanya, tafsir di itu. mana ukuran dalam perjinahan dalam Islam? Kalau kalian bilang jangan mendekati zina, berarti Muhammad adalah penjina. Silakan. Coba Boleh jawab. saya jawab belum? Ya, jawab pakai dalil. Ukuran perjinahan dalam Islam. Coba, silakan. Tahun ini mau pengen kupotong leher muka bujang. Iya. Apa? Kenapa kalian kejang-kejang? Suruh Kenapa? on cam Kalau saya berani. bilang Muhammad Ayo, penjina, on cam kenapa? Memang penjina kok. On cam ya? Woi, kau kira pakai akun fake kau nggak bisa dilapor? Kau bisa dilacak kau. Kalian kejang-kejang ya sama Titan ya? Kejang-kejang ya? Hah? Titan ini mana Saya tanya dalilnya? sekarang, Saya Tempo. udah boleh jawab Di ini. mana Saya udah boleh jawab ini. ukuran perjinahan dalam Silakan. Islam? Silakan. Ya, Silakan, saya mau jawab. Silakan. Mute dulu. Kasih dalil. Mute dulu. Silakan. Ya kau diam dulu Titan. Iya, silakan. Dalam Quran surat An-Nur, sabar, kita teliti dulu itu yang At-Tahrim Kamu ya. buka data, kamu buka data. Iya, sabar. Dalam Quran surat At-Tahrim gimana bunyinya? Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang halal? Jadi sebelumnya itu halal. Betul? Saya tanya, Betul kamu nggak? mengerti nggak pertanyaanmu? Apa sih ukuran perjinahan di dalam Islam, hukum Islam? Sabar. Ayatnya, misalnya gini, Jelasin. di dalam, sebentar supaya ngerti kalian. Gini. Di dalam Sabar. Kristen, Ini Matius nih, sebentar. Kau Di dalam Kristen, sebentar. Ini kan Quran surat Itu nggak At-Tahrim nyambung. ayat 1. Sebentar. Gimana? Biar aku Cukup jelaskan tanya dulu aja, sebelum nggak saya paham tanya. ini. Kalian bisa Kok nggak? kau jelasin Diam ini dulu. lagi waktu saya ini. Enggak, biar kalian jelas dulu perbandingannya. Di dalam Waktu saya Kristen, ini waktu saya menjawab. Matius 5:26, jika engkau memandang wanita dengan keinginan, itu sudah berzina. Saya mau tanya, ukuran perzinahan di dalam Islam seperti apa? Jawab. Silakan. Sabar. Jadi kalau Sabar, ada yang saya melanggar jelasin itu berarti dia At-Tahrim ayat penzina ya? Silakan jawab. At-Tahrim ayat 1 ya. Enggak, saya tanya, ukuran hukum perzinahan di dalam Islam bagaimana? Kalau ada yang melanggar Hukum berarti bisa perzinahan, katakan dia baca penzina. Quran surat An-Nur ayat 2. Coba kasih Bisa data, tampilin kan nggak bisa, data. nggak bisa diskusi ya? An-Nur ayat 2. Islam nggak bisa An-Nur diskusi ayat sama aku. 2. Udahlah. An-Nur ayat 2. Buka data siapa? Islam nggak Sabar, bisa sabar. diskusi sama aku dengan baik. Teuku bisa buka data nggak Teuku? Apa? Kau bisa buka data, gantikan si Jen ini. An-Nur ayat 2. An-Nur sebentar, Ustaz. Nih yang ditanyanya lain, yang dibukanya ayatnya lain. Ini si Titan ini nggak nyambung. Nih, Kok nggak surat nyambung An-Nur saya ayat baca 2. data kok? Atau kamu baca data sendiri? Ini Ustaz. Perzinahan perempuan dan perzina Ya, laki-laki. itu hukumannya untuk orang-orang pezina. Darah Ya, berarti masing-masing dari kedua si Muhammad itu keduanya. penzina Ya, nggak? jadi- Menurut kalian sebentar, Dan si Muhammad itu janganlah penzina rasa nggak? belas kasihan. Dalam yang aku baca Sabar. tadi. Dasarmu Buka mengatakan Silakan. At-Tahrim semua ayat 1 pezina. tadi, buka At-Tahrim ayat 1. Enggak, kalau dengan kasus si Muhammad itu dia penzina nggak dibilang atau tidak? Di Coba mana kalian di sini jawab. di ukuran pezina di mana di sini? Wahai Nabi, mengapa Saya engkau tanya mengharamkan- ukuran berzina dalam Islam apa? Yang Tadi jelas kan dulu kasih. disebutkan dalilnya. Hah? Tadi kan udah Kan saya tanya. Dalil dalam Islam itu yang dikategorikan Kau penzina tadi gimana? kan menuduh Nabi Muhammad berzina. Dari mana dasarmu mengatakan Nabi Tengku. Muhammad berzina? Di dalam surat At-Tahrim. Sekarang saya tanya. Aduh, Sekarang ini saya kau tanya. nanya-nanya aja terus. Sekarang saya tanya, ukuran dalam penzinahan dalam Islam itu seperti apa? Kalau misalnya tidak ada perkawinan itu penzina enggak?
Kalau Kalau tidak tidak ada dalam hubungan istri. perkawinan itu berzina. Di ayat ini di mana dikatakan Nabi Muhammad itu berzina di mana? Coba aku tunjukkan di mana. Wahai Nabi, Di dalam mengapa engkau At-Tabari, mengharamkan? Muhammad tunggu sebentar, diam. Di dalam At-Tabari, mengambil Muhammad tafsir- menggauli budaknya Hafsah sebentar. Budaknya Hafsah tanpa menikah. Tanpa menikah namanya Maria Kitty. Sehingga Maria Kitty sampai memiliki anak namanya Ibrahim. Jauh-jauh. Sebentar. Jangan kau lari-lari kemana-mana ini. Nggak ada sebutannya di situ kok. Nggak ada di Sebentar, sini saya yang punya berzina. data semua di tafsir web juga. Iya, Sebentar, ini saya punya data tafsir web. Ini tafsir ya. Aku bacakan Saya tafsirnya ya. punya data Allah di telah- fatwa, hukum fatwa. Ini Itu sebentar. tentang Ini Allah madu. sampaikan Itu tentang ketika madu. Rasulullah melarang dirinya dari minum. Kalian bisa nggak jangan yaitu potong? setelah beliau Oke, minum kasih 5 menit. Oh, gini madu aja, Os. di Saya rumah kasih 3 Zainab. menit dulu dia komen. Baru nanti saya. Oke. Silakan. Kasih 3 menit ya. Supaya diskusi. Baik-baik. Tiga menit. Kasih 3 menit. Silakan, Ustaz. Jangan potong-potong ya. 3 menit dulu kalian. Silakan. Iya. Nanti saya 3 menit. Ayo. Silakan biar enak diskusinya. Kalau bisa kasih waktu beberapa menit untuk bertanya dan beberapa menit untuk menjawab biar tidak recok bang. Iya, silakan. Oke, 3 menit ya. Kita pasang muka lu langsung pasang kalau mau daftar ini kita Kenapa di-kick itu? Ayo, saya kasih 3 menit kalian, nanti saya 3 menit. Silakan. Kenapa di-kick? Ayo, jawab dulu Bang, Kenapa di-kick pertanyaan itu? saya. Bang Teguh di mute itu bang. Oh Bang, itu tan, buka mute-nya, Bang. kalau lu Gini, mau gini. tafsir pasang muka lu yang asli. Gini. Ini di surah At-Tahrim ya. Satu-satu, At-Tahrim Bang, biar jelas, ayat 1 ya di sini ini terjemahannya ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah haramkan bagimu dan kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini tidak ada narasi bahwa Nabi Muhammad itu berzina, nggak ada. Kita baca tafsirnya, kita jelaskan di sini ya. Teguran ini Allah sampaikan ketika Rasulullah melarang dirinya dari minum madu, yaitu setelah beliau meminum madu di rumah Zainab. Maka Aisyah dan Hafsah bersepakat untuk berkata kepada Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam rumah mereka, Aki Tengku, izin Ya, siap. Aki Tengku. Siap, Aki Tengku sudah hentikan, sudah tidak ada manfaat lagi, hentikan. Kita sudah ada bukti bahwa si Titan ini telah menistakan agama Islam. Saya nggak menista, saya baca kok. Silakan kalian. Kenapa diturunkan itu? Ya itu nggak nyambung. Diturunkan karena dia bernarasi nista dari tadi. Ya memang si Titan menista. Saya baca ini saya punya data. Udah, saya sekarang ya. Tafsirnya baca Besarkan bagian reos atas Di dulu. dalam tafsir ini saya Jangan sudah dipotong jawab. itu tafsirnya, baca dari atas. Baca dari atas Oke. dulu, baca dari atas. Oke. Itu. Allah menyuruh Sabar, ya. Pak. Allah menyuruh Rasulnya dengan kemuliaan kenabiannya dan dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Jelas ya? Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang sumpah ini. Atau, nah ini tafsir ya, teguran ini Allah sampaikan ketika Rasulullah melarang dirinya dari minum madu, yaitu setelah beliau meminum madu di rumah Zainab. Maka Aisyah dan Hafsah bersepakat untuk berkata kepada Rasulullah ketika beliau masuk ke rumah mereka, aku mencium bau makfir, sejenis tanaman yang berasa manis namun baunya tidak sedap. Maka Rasulullah berkata kepada Hafsah, tidak mengapa aku telah minum madu di tempat Zainab dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Oleh sebab itu Allah menegur beliau, mengapa kamu melarang dirimu dari suatu yang telah sesuatu yang Allah haramkan bagimu demi mendapat kerelaan Aisyah dan Hafsah. Allah Maha Besar ampunan dan rahmatnya. Ini jelas nih tafsirnya. Sudah ya. Coba kamu baca tunggu yang di atas itu. Yang di atas itu kamu baca tadi. Menggauli Aisyah. Sudah 3 menit. Oke, sekarang Ya, saya. nggak ada narasi berzina di situ. Oke, sekarang saya ya. Di sini. Sekarang saya. Loh kok Oke. lagi? Jadi gini, Tadi saya baca sebentar. Saya belum menjawab. Sebentar, Saya belum sekarang menjawab. saya. Sekarang menjawab. saya, jangan potong, Saya jangan belum potong, menjawab. jangan Belum dikasih potong. 3 menit. Kan kamu udah Jangan potong, jangan potong. Saya belum Jangan dikasih 3 potong. menit. Bro. Saya Jangan belum dikasih potong. 3 menit. Ya, Jangan ini ada potong. tempat tujuh, Gini tempat bang, tujuh. Sabar, saya dulu, saya dulu. Dan sudah di record. Sebentar, jangan potong, jangan potong. Jangan potong saya. Saya pakai tafsir, saya pakai istilah Saya dulu 3 ulama-ulama. menit. Saya dulu 3 menit. Kan udah ganti-gantian Bang Titan, dong. saya dulu. Saya belum kan?
Saya Pasti dulu kena belum. kau Titan. Saya pastikan kau kena. Kau kira pakai aku Saya, doang? saya menit pernah aja, aku 2 menit baca aja. kok. Jangan potong saya, jangan potong saya. Iya, Ya, iya. saya- Biarkan aja, kita nggak usah Saya jawab. dulu, Turunkan si saya Bayu dulu. Andi itu, dia Belum nggak bisa waktumu diskusi. ini, belum waktumu, saya dulu. Kalau kamu nggak bisa diskusi, Jadi gini, tadi kan Ya. Islam Kristen, Saya dulu boleh. tiga gitu. silakan datang ke Papua kalau kamu berani. Saya di Papua. Cok, udah beres Nah, jelasinnya, udah, Pak. banyak kali Saya ceritamu. Lanjut. pengen bertanya nih. Udah ya. Bolehkah? Sekarang saya ini ya. Ini Islam Webnet. Ini para ulama. Dari 45 Oke, ya, saya 45 punya sampai 2 48 bukti. ya. Ini pertama tafsir At-Tabari. Saya pakai Islam Webnet. Ini para ulama. Fatwa. Ya, kamu catat ini. Fatwa dari Iya, tadi nggak ada, 90455. udah dibacain, nggak ada narasi Oke, begitu. perhatikan. Ini merujuk pada fatwa. Itu tentang Anda. madu. Sebentar ini fatwa, kamu lawan fatwa. Di mana menyebut bahwa Maria Al-Qibtiyah bukanlah istri Nabi Muhammad, melainkan budaknya. Dan Nabi, ini pertanyaan nih, Muhammad biasanya berhubungan seksual dengannya. Saya bingung pertanyaannya tentang ini. Ya, baru dikatakan, saya telah membaca di banyak tempat bahwa Nabi menikahi Maria Kitty. Itu pertanyaannya. Dan juga memiliki seorang putra bernama Ibrahim, sampai memiliki seorang putra. Jika Nabi tidak menikahinya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa berhubungan seksual dengannya yang akan dianggap haram? Mohon penjelasannya. Oke, menjawab. Segala puji Allah. Ini tafsir web, ini fatwa ulama ya. Dengan mengutip dengan benar apa yang kami sebutkan dalam fatwa bahwa Maria Qibtiyah bukanlah salah satu istri Nabi. Oke. Wassalam. Akan tetapi beliau pernah menggaulinya sebagai budak perempuan dan Oke. melahirkan putranya Ibrahim sampai punya anak tuh. Oke, Ya, nanti digauli. dijawab. Kemudian kami Adapun, bertanya jangan balik potong. ya. Pertanyaan Ya. tentang bagaimana, jangan potong. Rasulullah SAW bisa menggauli wanita itu tanpa harus menikahinya. Maka jawabnya adalah bahwa Allah Ta'ala telah mengizinkan seorang laki-laki menggaulinya dalam 2 hal. Istrinya dengan budak perempuan yang dimilikinya. Ini tanpa menikah nih, digauli nih. Sampai punya anak namanya Ibrahim. Bahkan ada di hadis setelah itu dijualnya budaknya si Maria Kitty. Saya punya dalil dijualnya budaknya itu. Saya nggak tahu maksudnya apa, apakah sudah habis dipakai dijual, saya nggak ngerti. Ini ya, dijualnya kembali. Perhatikan ya, kita pakai dalil, saya nggak ngomong ini ya. Kalian kalau berapa enggak, tunggu Was, jangan lu jalankan. Berapa waktu biar adil dulu, kita bikin Oke, apa, kita 3 apa menit ya. fixkan. Waktunya 3 menit berapa? ya. 3 menit. 3 menit menjelaskan dan menjawab ya. Saya bertanya, menjelaskan dan bertanya. 3 menit bisa? Kok bertanya lagi? Kami belum bertanya. Gimana sih? Boleh aku bertanya nih, Bang? Udah ya? Kesempatan. Sabar. Ini waktunya. Ini kita buat kesepakatan ini. Oke, Waktunya sekarang berapa? saya. 3 Sok, menit silakan. Sekarang menjelaskan saya. dan bertanya. Sok, silakan. Oke, mulai. Saya tadi sudah buka tafsir At-Tabari, saya buka tafsir fatwa ulama, saya buka Asbanuzul. Asbanuzul mengatakan Aisyah dan Hafsah itu memperbincangkan kejadian tersebut, Rasulullah menjadi budaknya. Oke, menjadi budak Rasulullah. Kita lanjut ayat 2. Dalam kitab Mutara, ini Asbanuzul ya. Rasulullah berkata kepada Hafsah, "Jangan beritahukan saya kepada siapapun bahwa Umar Ibrahim haram bagi saya untuk menyentuhnya kembali." Ini bukan tentang madu. Ini tentang menggauli. Rasulullah kemudian memang tidak lagi menggaulinya. Jadi ini asbabun nuzul. Saya punya 3 mendukung data. Asbabun nuzul, ya, fatwa ulama, tafsir At-Tabari, bahwa itu tentang menggauli budaknya Hafsah. Yang namanya Maria Kitty tanpa menikah. Oke? Si Jen sudah jelas tadi katanya bahwa ya, menikah tanpa menikah atau budak boleh digaulin. Itu tadi Zen tadi ku dengar perkataannya. Islam membolehkan tanpa menikah, kalau budak boleh digaulin. Oke? Karena Muhammad pernah melakukannya. Itu satu saya dapat dari si Zen tadi. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya. Coba jelaskan hukum di dalam Islam itu, hukum perzinaan seperti apa? Bagaimana
ketentuan dalam perjalanan Islam itu. Contoh di Kristen, jika engkau melihat wanita itu dengan mengini, itu sudah berzina. Di Islam jelaskan hukum perzinahan di dalam Al-Quran itu bagaimana. Itu satu, itu saya minta. Ya, kalau itu sudah saya dengar tadi, berarti sudah jelas bagaimana hukum perzinahan Islam. Yang kedua, ya, pertanyaan saya, ya, udah berapa lagi waktu, coba beri dulu, Mas. Berapa lagi waktu saya? 2 menit lagi, 1,5 menit lagi. Iya, 2 menit lagi. Yang tidak Ya. bertanya izin di mute deh, izin di mute. Bagaimana di surat Al-Ahzab 37 dikatakan bahwa ya anak budaknya itu yang namanya si Zainab. Si Zainab punya istri, ya. Nanti saya buka data. Bisa bos berhentikan dulu? Oke, ya. Iya, bisa berhenti dulu ya. Saya buka dulu data saya ya. 50 Supaya saya nggak detik bilang lagi. menghujat. Saya buka data dulu. 50 detik lagi. Iya, saya buka dulu data sebentar ya. Iya. Sebentar, saya buka dulu data supaya saya nggak dibilang menghujat. Saya cuma baca data, teman-teman. Ya. Nih. Oke. Dia kan dia tidak satu kali tapas semua, Mas izin host yang lain kalau yang nggak bertanya di mute aja host biar nggak rame, biar kita simak bersama-sama ya. Ya, ini surat Qurtubi ya, jalan kos. Surat Qurtubi jilid ya. Surat Qurtubi ya. Tafsir dari surat Qurtubi jilid berapa tadi? Jilid 14 ya. Kita buka. Zaid adalah anak angkat dari Muhammad. Ya, dikatakan di sini. Zaid diangkat sebagai anak Rasulullah wassalam. Bilang host kalau udah apa host habis. Dia masih kecil dan diangkat menjadi anaknya. Oke? Dan dia punya istri namanya Zainab. Oke? Di situ dikatakan bahwa Nabi Yusuf memiliki sedikit ketertarikan kepada Zainab binti Izan. Padahal pada saat itu Zainab masih berstatus punya istri dari Zaid. Jadi tertarik. Kenapa dia tertarik? Karena Zainab pernah dilihat oleh Rasulullah. Ini bentar ya. Ya. Iya, 20 detik lagi. Entar saya baca dulu. Sedikit lagi ya. Saya mau pakai data, saya nggak pakai data. Nih, bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa pada waktu itu ada angin yang berhembus sedikit kencang hingga membuka tirai rumah Zaid. Zainab yang berada dalam rumah tersebut dengan hanya mengenakan pakaian rumahnya terlihat oleh Nabi di luar rumahnya. Beliau kemudian tertarik karena melihat bodinya Zainab dengan apa yang dilihatnya, dan Zainab pun merasakan ketertarikan Nabi SAW. Jadi ada ketertarikan Nabi sama si Zainab sehingga dia mau menikahin istrinya si Zaid. Oke, habis. Oke. Silakan. Padahal pun dia punya suami. Apakah itu benar? Silakan. Yang muslim siapa? Silakan Bang Jen lanjut. Oke, yang mau jawab itu kalau saya mah beda pertanyaan nih ya. Yang mau jawab tentang ini temanya kenabian apa ketuhanan. Kalau yang dipertanyakan oleh Bang Titan tadi sabar. Ini pakai waktu. Ya, silakan. Mau jawab yang pertanyaan dari Titan silakan boleh. Ya, aku jawab Nanti sedikit di situ mengenai menjelaskan dan bertanya ya. pertanyaan dia tadi ya mengenai ukuran perzinahan di dalam hadis Nabi dari hadis Muslim nomor 2657 ya. Rasulullah bersabda, telah tertulis atas anak Adam bagian dari zina yang pasti dia lakukan. Kedua mata zinanya adalah memandang, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lidah zinanya adalah berbicara dengan zina adalah menyentuh, kaki zina adalah melangkah, dan hati mengingkarkan berangan-angan dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semua itu. Di dalam itu mengenai perzinaan ya, larangan perzinaan ada di surat An-Nur ayat 2, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah setiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melangkah. Kan itu dalil-dalil larangan perzinahan. Kemudian nanti di Bang Zen, daripada waktu aku habis, aku mau bertanya sama si Titan ini ya. Tentu agama itu kan ada aturan yang ada perintah dan larangan kan gitu kan. Ada perintah dan larangan. Di dalam Al-Quran ada larangan menikahi saudara kandung, ibu kandung, bahkan
kakak kandung sendiri. Dalam surat Nisa ayat 23 Allah berfirman, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara dan seterusnya. Itu larangan untuk menikahi saudara kandung. Saya minta di dalam kekristenan ada nggak larangan menikahi adik kandung, ibu kandung, ayah, kakak kandung dan sebagainya? Silakan lanjut Bang Zen kalau masih ada waktu. Ya, masih sisa. Lanjut. Di situ tidak ada dalil bahwa Nabi berzina dengan dia. Jikalau dia masih berstatus hamba sahaya, maka kembali lagi ke dalam surat Al-Mu'minun tadi, walladzina hum li furujihim yuhafizun, dan mereka menjaga dari kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka karena istri-istri mereka halal, au ma malakat aimanuhum, atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki karena di zaman itu masih ada perbudakan. Jikalau masih berstatus budak sahaya, jikalau masih berstatus budak sahaya, maka tidak dihitung perzinahan. Gitu, Pak. Oke, masih ada sekitar 30 detik lagi. Pertanyaanku pertanyaanku tadi, di mana larangan di dalam Kristen itu melarang menikahi ibu kandung seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an, jelas diharamkan atas kamu menikahi ibu kandungmu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudara ibumu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu. Oke, nah pertanyaannya itu, di mana larangan itu di dalam Kristen? Silakan. Oke, silakan Pak Titan. Enggak, sekarang waktu saya tunggu sebentar, Os. Matikan dulu. Ini siapa? Islamologi. Mereka 3 orang. Islamologi Kristen atau Islam ini? Salam Kristen. Ya, mungkin kamu bisa bantu apa ya? Maksudnya kita berdua biar enak, 2 lawan ini. Saya biar Kristen, ada. Bang. Jadi Saya Kristen. supaya enak. Oh, Serigala Kristen juga. Saya Kristen, Bang. Kristen. Oke, teman-teman yang Kristen langsung ya dibantu datanya ya. Yang begitu juga ya teman-teman yang Muslim, datanya langsung dibantu ya. Yang sudah siap langsung mengajukan diri. Oke, sebentar, Os. Saya buka data dulu. Ya. Saya jawab dulu pertanyaan dia. Nah, nanti kalau sudah siap kasih tahu ya, biar saya jalankan waktunya. Iya. Imamat ya kalau nggak salah. Oke. Nih. Oke, jalankan. 18. Tunggu sebentar. Ayat 6. Ya. Sanos. Oke, ya. Silakan. Oke. Dikatakan sih, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan, ya. Jelas, kerabat tidak boleh ya maksudnya disingkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu karena ini hakmu, dia ibumu. Lanjut lagi ya, mengenai aurat perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki atau perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya karena dengan begitu engkau dari keturunanmu. Jangan kau singkapkan auratnya. Ini bisa juga, jangan kau nikahin ya auratnya karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari saudara istrimu, ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya karena ia saudaramu perempuan. Nih ya, Imamat 18 jelas ya, tidak boleh menyingkapkan aurat saudara-saudaranya. Oke, jelas ya. Baru dikatakan lagi tadi dikatakan Itu beda. jangan dulu Larangan menikahi. Di sini larangan jangan dulu, nanti stop dulu. Oke, karena dia mencelah di tengah, kami tambah waktunya kepada Pak Titan 20 detik. Apa, biar aja lanjut. Sebentar, coba berhenti dulu, Os. Sebentar. Ya. Sebentar berhenti. Bentar ya. Ya. Oke, kalau Saya akan host, cari ayatnya. sebentar 15 detik deh, saya izin berbicara. Kalau buat hostnya, host jangan dulu diturunin karena saya belum bertanya nih, dan juga belum tanya jawab.
Aku izin dulu maghriban dulu ya. Aku mau bertanya nih karena belum punya jatah dan belum menanyakan. Sok yang lain Oke, silakan, aja Pak, dulu silakan. ya. Ya. Silakan. Tanya aja dulu yang lain. Tapi jangan turun saya apa? Ya Ya, Hosya. silakan. Ya. Oke, Pak Titan. Ya, udah ya. Oke, silakan, Saya Pak sudah Titan. jelas katakan tadi dilarang berhubungan kelamin dengan kerabat terdekat atau hubungan saudara. Saya bacakan ayat 6 tadi. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, seorang anak. Ini dilarang berkelamin, nggak boleh. Itu dalam hubungan saudara, ya. Oke, nih kerabat terdekat. Iya, ya? siapa-siapa aja. Sekarang saya tanya, tadi pertanyaan saya tadi kamu bilang, ya. Tadi kamu sudah bilang tadi hukum perzinahan mata. Kalau mata tidak bisa dijaga, itu sudah berzina. Oke. Tadi Muhammad naksir dengan Zainab, istrinya si Zaid. Ya, dia punya suami. Dia tertarik itu. Saya mau tanya, apakah Muhammad bisa menjaga matanya? Sedangkan si Zainab dia punya suami. Kok dia tertarik lagi sama istrinya si Zainab? Bagaimana itu? Apakah dia sudah melanggar hukum perzinahan di dalam Quran? Istrinya si Zainab siapa? Istrinya si Zainab. Si Zainab sudah punya suami, ya. Kita tahu si Zainab punya suami. Si Muhammad punya ketertarikan Itu tertulis matanya. di mana? Di hadis atau di Al-Quran? Saya sudah baca tadi tafsirnya di Al-Azab 37. Ya, kamu baca situ. Ya. Kenapa? Berarti si Muhammad sudah melanggar dong perintah dari Allahmu tentang mata. Ya, apalagi tentang menggauli yang bukan istrinya. Silakan Islamologi kau 30 nambahin. detik lagi. Ya, 30 detik Ya, lagi. seperti itu. Teman-teman Kristen kalau mau tambahin. Iya, di ayat mana menggauli bukan istrinya dan budak-budaknya? Kalau boleh bang. Bang, saya kalau boleh tambahin 20 detiknya ya. Bang hadis bukakan Bang Bakitan. Bakitan tolong bukakan hadisnya Tirmizi 2658. Saya 2658. Nah, Tirmizi 2658. Oke, ini. Oke. Bacakan Bang. Ya, aku pergi menemui Rasulullah SAW di tahun penaklukan kota Mekah dan menemui beliau ketika beliau tengah mandi. Sementara Fatimah menutupi beliau dengan selai kain. Ummah Hani berkata, aku lalu mengucapkan salam. Beliau bertanya, siapa itu? Aku menjawab, salam Ummah Hani. Beliau bersabda, selamat datang. Ummah Hani perawi berkata, lalu dia menyebutnya panjang dalam hadis ini. Oke, pertanyaanku di mana Allahmu melarang laki-laki dan anak perempuannya jangan satu kamar mandi dengan ayahnya? Karena di dalam hadis itu Fatimah dengan Muhammad satu kamar mandi sehingga Fatimah menutupi tubuh Muhammad. Oke, waktu habis. Tunjukkan aku data di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis sahih seorang anak perempuan melarang memasuki kamar mandi ketika ayahnya mandi. Di mana larangannya? Silakan Teko. Ya, jadi aku tanggapin jawaban tadi Titan tadi Kalau ya. sudah siap bilang ya. Kalau sudah siap bilang. Iya. Jadi buka data dulu nggak apa-apa. Yang aku Buka data tanyakan dulu nggak tadi apa-apa. itu bukan larangan menyikap aurat. Yang Ini aku sudah ya? tanya larangan menikahi ibu kandung, saudara kandung, adik kandung, itu yang aku tanya. Bukan larangan menyikap aurat. Artinya kalau sudah dinikahi kakak kandungnya artinya boleh disikap auratnya, kan begitu? Yang kau tunjukkan itu ayat melarang menyikap aurat saudaramu, bukan larangan untuk menikahi. Nah, yang saya tanya larangan menikahi ibu kandung, kakak kandung, adik kandung, ya saudara kandung, saudara dari ayahmu, saudara dari ibumu, itu yang aku tanya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apa? Larangan apa? Apa tadi pertanyaannya? Lupa aku. Coba dilanjut dulu Bang Zen, aku tadi lupa pertanyaannya. Oke, bisa diulangi. Saya hentikan waktunya. Oke, Islam atau Pak Titan tadi. Saya menanya. Enggak, coba pertegas lagi pertanyaannya. Ini si Teo lupa. Oh, saya pertegas ya. Tadi kamu bilang di dalam hukum Islam, ya, perzinahan itu kalau sudah mata melihat yang tidak benar, itu sudah berzina. Mata, betul ya? Bukan. Dan yang lain-lain. Buka tadi Al-Mu'minun ayat 6, Bang. Ya, silakan kalian coba. Al-Mu'minun ayat lanjut 6. Waktunya ya. Lanjut waktunya.
Bang Teguh. Tadi pertanyaannya dua. Ada dua ya. Sama Islamologi satu tadi. Sekarang waktunya saya jalankan. Jadi dipahami ya. Pezinahan itu di luar dari yang dua ini. Pezinahan itu di luar dari yang dua ini. Yaitu bukan terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka yang mereka miliki. Kalau di luar dari dua ini, maka hitungannya itu berzina. Gitu ya Bang. Dan dalam Quran surat apa tadi? An-Nisa ya, Kak Bang Teguh. Ya, coba buka datanya dulu. Ummahatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Diharamkan bagimu ummahat, ibu-ibu kalian. Wa akhwatukum, saudara-saudara, saudari-saudari perempuan kalian. Wa ammatukum, dan tante-tante kalian. Wa khalatukum, dan tante-tante dari pihak bapak. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, dan ponakan dari laki-laki maupun ponakan perempuan. Dan saudara sepersusuan itu nggak boleh dinikahi. Misal Bang Titan pernah disusuin siapa, ibu siapa, itu anak-anak dari mereka itu tidak bisa dinikahi, karena saudara sepersusuan tidak bisa dinikahi. Jelas kalau di Al-Quran itu. Dan yang tadi itu tidak menjawab sama sekali tentang di mana konsep pernikahan dalam kekristenan. Karena itu menyingkap aurat bukan berarti dinikahin, berarti boleh-boleh saja menikahin. Gitu Bang. Ya, pertanyaan saya kan jelas. Mana larangan menikahi saudara kandung, ibu kandung, adik kandung, dan sebagainya? Coba. Oke, itu tadi menyikap aurat. Kalau menyikap aurat ya memang nggak boleh lah menyikap aurat saudaranya sendiri. Gimana yang sih? dari Kristen siapa yang menjawab ini? Jawab Siapa yang menjawab dulu. dari Kristen? Aku udah mau maghrib di sini soalnya. Nambah Kita dikit nanti boleh ya, mau saya serigala. Kristen Mas. Nambah dikit. Siapa yang menjawab? Nanti Siapa? aku Si Raden. digantikan sama Raden, Bang ini. Raden gimana ini? Ya, saya Kristen Mas. Yang mau menjawab siapa? Ya, boleh saya tambahin sedikit ya Mas, menjawab Kristen. 3 menit ya, nanti dibagi-bagi waktunya ya. Kasih waktu sedikit sama aku. Ya, saya cuma menanggapi aja sebentar. Untuk Mas Teguh. Menyingkap aurat artinya ketika kita menikah, kita diberi hak untuk menyingkap aurat orang kan Mas. Jadi ketika jangankan untuk menikah artinya kita diberikan hak untuk membuka pakaian, menyingkap aurat, bebas kita Mas. Jadi kalau Anda tanya, itu kan bukan perintah untuk menikah. Menyingkap auratnya aja nggak bisa Mas. Ketika kita menikah berarti izin untuk menyingkap aurat itu kita langgar. Sesederhana itu Mas kalau mau mengertinya. Silakan Mas yang lain nambahin karena saya jawab. Berarti kalau udah Silakan, menikah biar boleh biar disikap. berjelas. Dekatkan dulu. Os, perbesar saya Os. Perbesar saya Os. Dia nggak ngerti nih. Jadi kalau udah jelas dinikahi boleh dikatakan. disikap ya. Diam dulu kamu. Diam dulu. Masih waktunya siapa Ini jelas ya, Imam apa? Siapapun di antaramu janganlah menghampiri. Tahu menghampiri nggak? Jangan kamu dekati seorang kerabatnya yang terdekat. Ya, untuk menyingkapkan aurat dalam arti baik juga menikahin. Artinya kalau sudah menikahin kan sudah singkapkan aurat artinya. Akulah Tuhan, nggak boleh perkawinan sedara. Janganlah kau singkapkan aurat istrimu. Udah jelas. Ya, menghampiri dalam arti menikahin seorang kerabat yang terdekat. Ini arti menghampiri. Ini maknanya luas. Iya. Ya, Ini gini, seorang bro, kerabat yang terdekat untuk Itu menyingkapkan udah auratnya. semua. Udah jelas ya, Arti itu udah merangkum dirangkum semua. Jelas ayatnya. Bahkan dikatakan di Ulangan 255 juga. Dikatakan Apabila kerabat, orang yang siapa bersaudara pun tinggal kerabat. bersama. Iya, silakan tambahin Padiangan kalau mau nambahin. Ya gini loh teman-teman, itu kan udah dikatakan kerabat. Jadi siapa pun kerabat, mau saudara, mau menantu itu nggak boleh. Itu udah disimpulkan semua loh. Praktis banget kok kitab kami bro. Nah yang masalahnya kan tadi yang nggak kalian jawab kelakuan Nabi kalian itu. Jawablah itu. Bang. Masih ada waktu nggak host? Saya mau nambahin sedikit. Masih ada, Bang masih ada. Titan, itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ini masih Kristen punya, masih Kristen. Oke, sekarang 40 saya lagi. lagi Bukhari Itu di perjanjian 4721. baru atau di perjanjian lama? Ya, sebentar. Perjanjian lama. Bukhari 4721 dikatakan kau binti Hakim Perjanjian menyerahkan lama. dirinya kepada Muhammad. Ya. Ahmad Perjanjian lama ya. 285 kaulah binti Hakim seorang bibinya. Itu terjadi Muhammad menikahi bibinya. Perhatikan ya, ini saya buka datanya ya.
Berarti kan Os? Ya. Ya. Oke, ya. Ini satu 20 nih. detik lagi, Dok. 4721. Ya. Nah, ketika buka data Nih, kita bahkan berhenti dua waktu. bibi yang digaulinya, dinikahinya. Sebentar ya. Kepada Isam dan bapaknya ialah, kalau binti Hakim adalah termasuk seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya. Nabi SAW menjawab, wahai Rasul, dikatakan di sini, wahai wanita, Aisyah berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Berkata Rasulullah SAW, tidaklah aku melihat Rabbmu, dia bilang Aisyah, kecuali dia mempercepat asar Anda. Jadi kalau binti Hakim adalah seorang bibiknya sendiri, itu dinikahin. Ya, akan siapa kalau binti Hakim? Ahmad 24587. Itu seorang bibinya sendiri yang dinikahin. Ya, 24567. Ya, artinya berarti dalam Islam boleh dong menggauli seorang bibi, menikahin. Ya, itu pertanyaan. Bahkan ada dua dong bibinya sama si. Ada waktu saya nggak, Os? Habis ya. Ya, silakan. Nanti saya kasih lagi satu lagi bibinya yang dinikahin. Silakan. Oke, habis. Ya, silakan yang Muslim. Siapa duluan? Jen. Satu dan Yungsep. Mereka belum menjawab tadi loh, yang tentang larangan anak perempuannya jangan mendekati ketika ayahnya mandi. Ada larangannya. Itu dari tadi belum dijawab ya? Nah, belum dijawab ya. Mana datanya? Iya kan kita tanyakan gini bro, saat nabinya melakukan sesuatu itu kepada Fatimah itu saat mandi itu apa pembelaan mereka gitu loh. Itu yang mau kita tagih gitu. Bagaimana mereka Mana larangannya? Larangannya anak perempuan tidak boleh mendekati satu kamar mandi ketika ayahnya mandi. Mana larangannya? Oke, teman-teman Masalahnya Muslim. Fatimah sudah mendekati Muhammad ketika mandi. Oke, Ali Hasan Udah. naik. Ali Hasan. Kayaknya udah habis kamus mereka, Bang Hos. Jadi bingung. Kamu mampu mempertanggungjawabkan ini? Mampu. Mampu ya? Ya, mampu. Kamu tahu Al-Quran itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab? Kamu jawab pertanyaannya. Saya naikkan kamu ke sini untuk Saya ini menjawab dulu. pertanyaan. Saya klarifikasi dulu kepada Anda. Al-Quran itu berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia? Tanggapi aja dulu Ali Hasan, jangan ke host. Ali Hasan silakan. Yang kamu pertanyakan itu adalah bahasa Indonesia. Loh, kok nyusak satu Literasi lagi kami ini adalah berbahasa Arab. Aduh, Yang kamu permasalahkan pada itu kamu bahasa semua Indonesia. Kamu harus hormati dong, hargai agama orang lain yang berbasiskan bahasa Arab. Tenangkan Jibrilmu. Oke, sekarang Semakin kamu bernarasi di sini, semakin kamu membuktikan kalau kamu itu memang benci kepada Islam. Nah, itu bertanya tadi kami jawab loh, Bro. Ali Hasan. Saya tanya sekarang, Ali Hasan, literasi Islam itu bahasa Arab atau bahasa terjemahannya nggak Indonesia? bahasa Indonesia? Oke, ada kita terjemahannya nggak ke bahasa itu bukan Indonesia? kitab suci kami. Oke. Iya, ada terjemahannya nggak? Saya tanya ke Terjemahan Indonesia. itu Kalau nggak ada bukan kitab suci terjemahannya, ya udah kami. di Arab aja itu, nggak usah masuk ke Indonesia gitu. Kalau Ya nggak ada. sekarang yang kamu permasalahkan ini adalah bahasa terjemahan, bukan bahasa Arabnya. Kok bahasa terjemahan? Di Indonesia ada terjemahannya nggak, Bang Ali? Ngapain? Kan nggak Kalau nggak ada, diskusi. ngapain masuk ke Indonesia gitu loh? Turunin aja. Saya klarifikasikan yang Anda permasalahkan ini adalah bahasa terjemahan. Ya, host, kamu mampu mempertanggungjawabkan ini ya? Mampu saya. Kamu Baik, kita tunggu aja nanti ya. Ya, saya ini selalu mewanti-wanti di setiap komal, baik Muslim maupun kawan-kawan saya Kristen. Kalau tidak menguasai ilmu agama, sebaiknya nggak usah berdiskusi. Kok kejam-kejam kalian? Nggak usah berdiskusi. Turunkan aja host. Dia ngerekam noise dia. Turunkan, nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya host, turunkan aja host. Nanti nge-report Yang nggak ada orang-orang ilmunya kayak gini. siapa? Kamu bisa bahasa Arab? Turunkan aja. Hah? Kamu bisa bahasa Arab? Saya bilang ke kamu, ada terjemahan ke bahasa Indonesianya enggak? Kalau enggak Terjemahan ada, itu ngapain masuk ke Indonesia? bukan sebuah sumber primer kami. Ya Sumber udah, primer berarti ke kami Arab itu adalah aja. yang berbasiskan Kitab bahasa itu Arab. lisensinya nggak harus dibahas di Saya Indonesia akan kan menjawab gitu. kalau kamu menggugat sumber primer kami.
yang berbasiskan bahasa Arab. Yang Gimana kamu gugat sih? ini adalah bahasa terjemahannya. Itu bukan Saya sumber primer tanya kami. ada terjemahannya atau enggak? Itu bukan sumber primer kami. Gimana sih bukan sumber primer? Karena perbedaan bahasa, tapi Berarti artinya Al-Quran sama untuk orang Arab loh. saja. Gimana sih? Orang Indonesia enggak. Basis Al-Quran kami untuk itu orang Arab aja. bahasa Arab. Sumber primer kami itulah Nih, yang mungkin berbahasa Arab. pemahaman saya. Ali, di dalam terjemahan itu artinya sama, hanya Berarti penjelasan yang di dalam kamu bahasa gugat yang itu berbeda. adalah bahasa terjemahan yang kamu gugat. Astaga. Aku itu. Yang kamu gugat itu adalah Itu bahasa yang terjemahan. saya Aku gugat. itu. Tenangkan dulu, tenangkan dulu. Besarkan aku Akui dulu. Yang kamu gugat itu adalah bahasa terjemahan, bukan bahasa Arab sebagai sumber Hasan, kamu primer mau diskusi atau Islam. enggak? Kalau kamu nggak diskusi turunkan aja. Oh, saya sering berdiskusi Isi dengan orang-orang kitabmu. Kristen yang mengerti ilmu Besarkan agamanya. Isi kitabmu. Besarkan. Oke. Apalagi ini bahasa Indonesia. Oke, saya mau minta dalil. Saya mau minta dalil ya untuk umat Islam. Di mana dalil tertulis di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis sahih dilarang menggauli istri yang sudah diceraikan. Karena di dalam hadis Muslim 5658 dikatakan boleh menggauli istri yang sudah diceraikan. Kau baca nih. Mana bahasa Arabnya mana? Oh, kamu mau Arabnya? Boleh. Aduh. Bahasa Arabnya mana? Bahasa Arabnya mana? Apa-apa ke apa-apa ke bahasa Arab. Mana kata yang menggauli boleh menggauli istri orang mana di situ di bahasa Arabnya? Di bahasa Arabnya mana yang boleh menggauli istri orang mana? Bahasa Arabnya mana? Itu bahasa Indonesianya. Itu bahasa Indonesianya. Untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu Yang cerai. bahasa Arabnya mana boleh menggauli istri orang mana? Bahasa Arabnya mana? Berarti boleh menggauli istri yang sudah diceraikan. Kata siapa? Kata siapa? Pertanyaan tuh di mana? Kata siapa boleh menggauli istri orang? Kata siapa? Tunjukkan data ataupun dalil di dalam Ini data Al-Quran kamu atau ataupun bukan di data hadis ini? sahih. Di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran dilarang menikahi istri yang sudah dilarang menggauli. Mana hadisnya? yang sudah Mana diceraikan. hadisnya yang mengatakan boleh menggauli istri orang? Mana hadisnya? Kalau ada yang Ini boleh menggauli istri. Oh, hadis itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. kalau nggak ada yang Ya, Ajar berdiskusi, 51 buka. Al-Ajar 51. host, Etimologi. Nah, Ajar itu hadis itu bahasa Indonesia. Ini. permisi turun host. Bahasa Indonesia. Ah, gitu ya. Bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Hadis itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis sahih. Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Istri yang sudah diceraikan, mana dalilnya? Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di mana dalilnya? Pertanyaan kamu itu pakai bahasa Indonesia, berarti kamu menggugat bahasa Indonesia, bukannya bahasa Islam, bukannya bahasa literasi Islam, bahasa Arab. Mana dalilnya? Orang Islam dilarang menggauli istri yang sudah diceraikan. Mana dalilnya? Jawab. Menggauli istri orang itu artinya perbuatan zina. Mana? Maka Ini perbuatan zina boleh itu dilarang di dalam boleh Al-Quran. menggauli Wala istri yang taqrabuz sudah zina. diceraikan. Ini boleh menggauli istri yang sudah diceraikan. Mana bahasa Arabnya mana? Mana? Itu bahasa Indonesia. Mana bahasa Arabnya mana? Bahasa Arabnya mana? Host, lu bisa bertanggung jawabkan ya, host ya. Hati-hati lu, host. Ya, yang digugat ini bahasa Indonesia ya, bukan literasi Islam yang berbasiskan bahasa Hadis, Arab. ini Hati-hati, hadis, hati-hati. hadis Muslim. Kata siapa itu hadis? Kata siapa itu hadis? Kata siapa itu hadis? Ini hadis. Saya tanya ke umat Islam seluruhnya, yang ditampilkan ini hadis atau bukan? Kalian nggak memakai hadis Muslim nggak? Kalian memakai hadis Muslim nggak? Kami menggunakan hadis berbahasa Arab. Ya udah, bukan berbahasa Indonesia. Hadis berkata bukan bahasa Indonesia. Istri yang sudah diceraikan. Nah, bukan hadis tuh. Semua umat Islam menjawab bahwa yang kamu tampilkan itu bukan hadis. Jadi apa yang kamu gugat sekarang? Apa yang kamu gugat? Sebentar. Apa yang kamu gugat? Tunjukkan data. Yang kamu Data apa? tunjukkan data. Data Dilarang apa? menggauli istri yang sudah diceraikan. Tunjukkan datanya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sahih. Tunjukkan.
Sebentar. Ali Hasan begini, kamu bilang tadi itu bukan Quran, bukan hadis karena itu terjemahan. Lalu kau bilang mau laporkan. Terjemahan kok yang dibahas di sini. Bagaimana kau melaporkan terjemahan? Karena kamu telah memberi kesimpulan. Lah itu kan terjemahan. Boleh nggak memberi kesimpulan agama orang lain yang tanpa ilmunya? Boleh nggak itu? Saya tanya, boleh tidak memberi kesimpulan agama orang lain yang tanpa ilmunya? Yang sudah diceraikan, tunjukkan. Mana ada perkataan begitu di dalam hadis itu? Matanya itu nggak ada matanya. Yang kamu ajukan itu bahasa Indonesia. Mana dalilnya? Jen yang jawab, Pak. Udah kita lanjutkan diskusinya, Pak. Datanya di mana? Tunjukkan. Dilarang menggauli istri yang sudah diceraikan. Mana? Ya udah, nanti kita sama-sama ke Polda ya. Al-Baqarah 229. Itu si Jen aja dulu lawanku. Al-Baqarah 229. Silakan kamu jawab, Jen. Itu kenapa si Muhammad menikahi bibinya sendiri? Di-mute dulu semuanya ya. Jen, jawab Jen, kenapa si Muhammad menikahi bibinya sendiri? Sudah cukup Jen. Kaulah binti Hakim. Di-mute dulu semuanya. Jen, ini bacain hadis tapi nggak disebutin Arabnya. Ini gimana ini? Nggak usah Jen. Udah turun Jen. Saya baca Al-Baqarah 229. Saya baca Al-Baqarah 229. Sudah Islam nggak mau diskusi. Ya sudah cukup. Ya. Ayolah, tunjukkan dong. Kami tidak ingin berdiskusi dengan orang-orang yang jahil, yang usil seperti kalian, yang tidak menguasai ilmu agama Islam. Iya, ya. Nggak adil Kami dong. tidak mau berdiskusi dengan kalian. Nggak bisa bahasa, nggak bisa sebut. Ya, nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu ya. Pelintir. Nggak boleh ya. Sudah ya, cukup Aki ya, turun. Jawabannya Kita tadi di turun Al-Baqarah 229 ya. Ya, sudah cukup ya. Tunjukkan datanya Ali. Ya, Al-Baqarah 229. Nanti kita diskusi, nanti kita bicarakan di Polda. Ya. Inilah Sudah ya. cukup ya. Nanti kita bicarakan di Polda diskusi ya. main Polda. Apa hubungannya ke Polda? Kalian nggak bisa bertanggung jawab dengan dalil apa? Iya, kamu bacain hadis tapi kok malah melapor? Tapi nggak bisa bahasa Arab gimana? Mana dalilnya? Itu hadis yang aku tunjukkan. Iya, hadis Ya. coba bacain hadisnya. Bahasa Arabnya tapi ya. Kamu tadi tidak menjawab hadisnya. Di mana hadisnya? Hadisnya di mana hadisnya? Anak perempuan dilarang memasuki kamar mandi ketika ayahnya sedang mandi. Di mana dalilnya? Tunjukkan. Ya, itu emang nggak boleh. Anissa Ya, tadi. sedangkan Fatimah aja boleh sedangkan Fatimah aja boleh memasuki Iya, kamar mandi ketika dari mana ayahnya datanya? mandi. Dari mana Di datanya? hadis Tirmizi tadi, di hadis Tirmizi. Dari mana datanya? Assalamualaikum. Bentar, saya tunjukkan. Tirmizi 2658 tadi nih. Iya, bacakan Arabnya ya, bacakan Arabnya. Bacakan Arabnya. Kita tunjukkan bacaan. Kalian itu nggak mau diskusi berarti. Kita tunjukkan. Iya, saya bisa baca. Sudah Jen Kita nggak bisa diskusi. Jangan membawa diri Al-Baqarah 229 tadi jawabannya ya. Al-Baqarah 229. Aki, sudah Ya. sabar. Ayo, Sudah. Islam saya undang diskusi. Ayolah, kenapa kalian keluar? Nggak bisa baca hadis. Ayo tunjukkan. Kenapa harus main lapor-lapor? Nggak usah. Begitu Nggak usah. kalian mental Enggak. kalian? Ayo Main lapor. tunjukkan. Coba datanya, Arabnya. tunjukkan datanya. Coba baca Arabnya, bisa nggak? Perempuan dilarang memasuki kamar Itu mandi loh. ketika Ke kiri, ayahnya ke kiri. mandi. Gimana? Nih, Arabnya nih. Silakan kamu artikan. Ya, silakan kalau dibaca, berbeda. silakan dibaca. Ya kamu baca, kamu artikan. Kalau beda-beda artinya. Iya, silakan dibaca. Ya silakan. Berarti kamu nggak bisa baca. Saya Berarti bacakan, kamu nggak bisa baca berarti. coba saya bacakan. Saya coba geser. Hadasa, coba geser. Saya baca ini. Nih. Hadasana Ishaqo. Terus mana lagi? Ada lagi nggak? Bawahnya, coba sampingnya. Ishaqo bin Musa, ya. Al-Ansariyu hadasana Ma'nun hadasana Malik. Kenapa? Lu bisa baca? Coba lu baca. Coba. Lu baca. Jangan kurang ajar lu. Lanjut Nggak bisa bahasa Arab lu kok ini aja lu. Iya, baca. Udah gua bilang kalau nggak Sini punya saya ilmu bacain tentang Sunan Islam itu nggak At-Tirmidzi. boleh. Nah, sekarang ini terjemahnya salah nggak? Ini terjemahnya salah nggak menurut kalian? Hah? Mana? Kalau kalian bilang salah, ini kita copy ulang ini. Kita copy, kita buat terjemahan. Parameter terjemahan salah atau benarnya itu dari mana? Gue tanya. Enggak, aku nanya. Ini terjemahannya salah Parameter salah nggak? atau benarnya terjemahan itu dari mana? Gue tanya. Jawab. Kenapa kami nggak bisa membaca ini Ada ilmu si Ali ini. dengan yang Makanya terjemahannya? belajar bahasa Arab.
Yang menerjemahkan itu ulamamu. Mana disebut di situ ulama saya yang menerjemahkan itu? Mana? Ya udah dibaca kalau bisa, nggak bakal bisa baca. Mana bukti yang menerjemahkan itu adalah ulama Islam? Mana buktinya? Itu hadismu. Mana dikatakan itu hadis Islam yang berbahasa Indonesia? Mana verifikasi dari ulama Islam bahwa aku pergi menemui Rasulullah SAW di tahun penaklukan kota Mekah. Aku menemui beliau ketika beliau tengah mandi. Apakah boleh seorang Fatimah, ini kau tanyakan ya, menemui beliau yang di tengah mandi? Kau tanggung jawab. Ini saya baca doh. Jangan pernah begitu dong. Jangan pengecut dong. Aliasan, kenapa pengecut gitu doh? Masa main lapor-lapor? Gue bacain bahasa Arabnya sini, gue bacain. Masa main lapor-lapor? Memang betul kata Allah, belalah agamamu. Betul, memang Al-Quran ini memang harus dibela umatnya. Sebegitu dangkalnya kalian itu membela Allah kalian, main lapor-lapor. Nah, kan? Terus kamu memberikan kesimpulan yang sangat memfitnah kami. Terus nggak apa-apa. Ini mestinya kau bilang ke Polda. Ngapain ke Polda? Terus ngapain ke Polda? Ayo, apa lagi? Oke. Malam semua. Muslim atau Islam, bro? Boleh bicara. Muslim Saya atau Islam. Oke, bisa tanggapi tadi pertanyaan teman-teman dari Kristen? Apa yang dipertanyakan? Oke, Ini Bang, di mana dalilnya data perempuan muslimah dilarang memasuki kamar mandi ketika ayahnya mandi? Di mana larangannya? Kayak emang nggak boleh. Iya, di mana datanya? Di mana dalilnya? Data di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis harus boleh gitu ketika ayahnya mandi, anak perempuannya masuk kamar mandi gitu. Bang Cinta, tadi sudah Al-Isra ayat 32, wala taqabul jinnah. Itu sudah jelas. Oke. Oke, paham. Itu sudah jelas. Sekarang gini. Oke, paham Ali. Sekarang gini, untuk sahabat-sahabat yang Kristen, boleh gantian nggak? Boleh gantian nggak bicara? Kita pakai waktu ya. Kita pakai waktu aja ya sekarang ya. Biar boleh gantian nggak bicara ini? Udah saya udah cukup memperingatkan ya. Sudah cukup memperingatkan ya. Jangan memberi kesimpulan di luar ilmu agama yang sedang dibahas. Ya sudah saya cukup memperingatkan ya. Sekarang gini ya. Sebelum pakai waktu. Untuk kawan-kawan yang Kristen, kalian paham apa tentang hadis dan Al-Quran? Oke, ini kamu naik ke sini untuk berdiskusi, bukan kamu untuk ini datang. Iya, makanya percuma Bang Cinta, percuma. Sudah percuma. Kami cuma membaca hadisnya. Sudah. Nggak apa-apa. Mereka mau menafsirkan seenak udelnya, mereka mau memberi kesimpulan seenak udelnya karena mereka hanya membaca dari bahasa terjemahannya saja. Kau jelaskan Ali, bro. Ayo Islam, siapa berani diskusi sama aku? Yang gogat itu bahasa terjemahan. Islam baca aja diskusi, kalau nggak berani silakan turun. Senggol dong. Host ya. Ada Islam yang berani? Saya ini Kalau orangnya nggak paling berani sejuk, turun. host. Kalau naik silakan diskusi. Saya ini Ayo orang yang paling sejuk, host. Setiap komal tuh saya selalu memperingatkan kalau tidak mau menguasai ilmunya lebih baik nggak usah diskusi. Saya ini selalu memperingatkan hal seperti itu kepada orang-orang yang mencoba membahas masalah agama yang tanpa ilmunya. Ngerti kamu? Nah saya ingat nggak usah di mute. Nggak usah, saya ini sudah memperingatkan. Kita ini sedang sensitif, bos. Nggak boleh kayak gitu. Kita pakai waktu saja, pakai waktu. Ada cintaku, ada Jones. Saya sudah cukup yang memperingatkan ya. Kalau misalnya ada kejadian apa-apa di belakang, saya tidak bertanggung jawab ya. Baik, saya mohon izin pamit dulu diri ya. Selamat malam. Saya orang Polda juga. Polda Lampung Dada ya. Kamu orang Polda? Saya orang Polda. Orang ini saya Polda mana kamu? Polda mana? Polda mana? Poro Lambung Dada, Polda. Poro Lambung Dada. Oh ya udah. Sekarang gini alasan kenapa kamu apa? Sudah Rudi, Kita kan diskusi. Gua udah kalau kamu nggak mau naik silakan turun. Silakan turun alasan. Rudi Yuri Rohanes. Gua udah siapa Rudi Hanes?
Siapa Rudi Yohanes? Suara lu mirip dengan Rudi Yohanes. Masa si Rudi Yohanes lagi lahir gitu. Bukan Rudi Yohanes, bukan. Rudi apa? Rudi apa? Tunggu sebentar. Rudi apa saya? Aliasan. Rudi Rudi apa? Yohanes alias sang debater, bukan? Enggak. Saya enggak sang debaters. Iya, kamu Rudi Yohanes atau bukan? Enggak. Kenapa? Yang saya tanya bukan atau iya, bukan enggak. Bukan. Bukannya sudah. Kalau berarti bukan Rudi Yohanes, sahabat saya. Ya udah, clear. Titan silalahi waalaikumsalam itu. Ya, terus kamu menghujat terus, menghina terus. Itu menunjukkan bukti kamu itu begitu. Gitu, saya nggak pernah menghujat kamu. Saya nggak pernah menghujat agama kamu. Kenapa kamu menghujat agama saya? Apa ini yang diajarkan oleh agama kamu seperti itu? Oh, jangan gitu. Kamu mau diskusi apa enggak? Apa kamu turun? Apa yang mau kamu diskusikan? Sedangkan kami di sini literasinya berbasiskan bahasa Arab. Teman-teman tadi nanya masalah hadis itu. Kau jelaskanlah pengertiannya, maksudnya. Hadis itu bahasa Arab, Pak, bukannya bahasa Indonesia. Jadi yang kamu gugat itu adalah bahasa terjemahannya. Oke, berbicara bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terus kenapa kalian kebakaran jengkol saat ada perintah kalian bahwasanya kami nggak pernah kebakaran jengkol. Kalian kan selalu bilang kata Allah itu punya kalian. Kalian nggak mau bahasa Indonesia berarti. Tapi kan ada sekarang kata Allah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Sekarang kata Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Jawab dulu. Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ayo, Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Coba lihat di KBBI. Kita buktikan di KBBI. Buktikan di KBBI. Ayo, buktikan di KBBI. Lihat website resmi KBBI. Ayo, jangan ketakutan. Ayo, lihat di KBBI. Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ayo, jangan ketakutan. Gampang itu menjawabnya, itu gampang. Ya, lihat di KBBI. Surah 22 ada. Lihat di KBBI, Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ayo lihat di KBBI. Bang Ali, aku mau tanya aja. Apakah Bang Ali tidak apa? Apa? Kamu nanya apa? Ini Allah ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bang Ali Hasan, begini, saya ngetes dia loh. Ali tidak mengakui bahasa Indonesia itu hadis yang tadi kayaknya ngelak dia Syali ini. Apa? Kenapa? Kata Allah itu baru nyambung mau diskusi. Bang Ali Hasan, teman-teman. Satu-satu kalau ngomong lu jangan rebutan lu. Bentar dulu kawan-kawan. Tadi kan Bang Titan kan buka dari hadis. Hadis apa? Ya hadis saya Muslim tadi. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab di sana? Ini saya tes kamu. Jawab dulu. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab di sana? Yang digugat oleh si Titan. Bahasa Indonesia. Berarti yang kamu gugat itu bahasa terjemahan, bukan bahasa Arabnya. Ngerti lu? Ngerti? Ngerti nggak? Bentar. Apakah bahasa Indonesia? Malu-maluin lo. Apakah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya untuk berkomunikasi dengan sesama bangsa Indonesia. Enggak usah. Ngerti lo? Ngerti. Sekarang lu ngomong bahasa Indonesia dengan masyarakat internasional. Kira-kira orang internasional ngerti apa enggak? Ngerti nggak lu? Lu ngomong sama orang luar sono, pakai bahasa Indonesia, orang luar nggak ngerti nggak? Ulamamu yang menerjemahkan. Ulamamu, kami membaca. Nggak ngerti agama kok nekat diskusi agama. Jangan lu hujat doang di sini lo. Udahlah, kalau emang nggak ngerti ilmu agama belajar, jangan berdebat. Belajar, host lu jangan mute host. Turunkan hadis yang dikumpulkan. Bentar dulu. Turunkan misalnya itu nggak ada ilmu itu. Apaan gak ada ilmu apaan? Yang menerjemahkan hadis itu, yang menerjemahkan hadis itu ulamamu. Mana validasinya kalau yang menerjemahkan hadis itu adalah ulama saya? Mana validasinya? Sebut nama ulamanya. Sebut nama ulamanya. Kami membaca. Ya, siapa yang menerjemahkan itu? Siapa namanya? Siapa namanya? Ulamamu yang menafsirkan. Kawan-kawan. Ulamamu yang menerjemahkan hadis.
kami membaca yang diterjemahkan oleh ulamamu, salahkan ulamamu. Ya, Oke, sekarang kok kami ada Jones di disalahkan sini. sih? Mohon kali kau Islam. Jones, bersedia nggak diskusi Jones? Nah, begini ya. Jadi kalau menurut NU itu Allah itu sebenarnya kebiasaan sebutan. Sebenarnya arti kosakatanya itu al-ilah, bukan Allah. Iya. Jadi sebenarnya kosakata awalnya itu al-ilah, sang ilah. Tetapi karena sering disebut Allah, jadi dispakailah kata Allah itu, sebutan jadi Allah itu. Bukan sebenarnya aslinya itu al-ilah, bukan Allah. Begitu kalau di NU online. Tadi barusan didebatkan juga di satu room. Bang Jones Islam atau Kristen Bang Jones? Dia Kristen. Dia kawan kita itu. Oh Kristen. Oke, sekarang Saya Kristen. Makanya saya Kenapa bilang saya dijambak tadi, lagi, host? Saya kan tidak cukup maksud memperingatkan. saya supaya ya, kamu kalau ngomong gantian tertib. Pak Hasan, gantian. Kamu Nggak tertib, ya. kedengeran ini kita kalau nggak gantian. Bang Ali Hasan, gini aja, aku singkat aja pertanyaan Bang Hasan. Apakah teks bahasa Indonesia itu tidak sesuai dengan bahasa Arab? Ya namanya juga kan teks Enggak, bahasa itu aja. Indonesia. Tidak, atau- Mau dijawab ya, gitu enggak? aja. Mau dijawab apa enggak? Iya, nggak usah muter-muter. Ah, teks bahasa Indonesia harus sesuai dengan KBBI. Loh, itu yang buat terjemahan Setuju siapa? enggak? Setuju apa enggak? Kalau enggak setuju, Yang buat- berarti kamu nanti yang menentang KBBI. Gini, yang membuat bahasa Indonesia siapa? Ulama, Menteri Agama, atau Oten? Ya orang Indonesia lah yang membuat bahasa itu yang dirumuskan di dalam KBBI. Oke. Masuk. Oh, Ngerti nggak sih? Sabar. Ini loh maksudnya itu. Aduh ya Allah ya Rob, ya Jelasin Allah ya sedikit ya. Rob, makanya belajar, banyak belajar. Yang menerjemahkan hadis itu apakah Kristen atau Islam? Itu aja sih. Apa? Yang menerjemahkan hadis itu Apa apakah Kristen Ayo, atau Islam? ayo gua jawab semua. Apa pertanyaannya? Oke ya, kata Allah ya KBBI ya, saya jawab ya. Nih. Bentar. Dilihat KBBI-nya langsung kita. Iya, biar saya jawab KBBI-nya. Kamu lihat di KBBI-nya, website KBBI. Nih. Ini KBBI-nya. Islam. Jawab. Bang Ali Hasan yang memperjemahkan ayat Al-Quran ke jadi bahasa Indonesia, Oten atau Islam? Jawab. Yang menerjemahkan. Iya, Sebentar, lu mau dijawab apa enggak? Ya jawab. Yang menerjemahkan. Kristen atau Islam? Itu aja jawab. Terjemahan dengan tafsiran itu berbeda, ya. Jangan muter-muter. Ada dua pertanyaan. Kalau gua jawab, lu diam dulu. Yang menerjemahkan Al-Quran dengan hadis itu, apakah Kristen atau Islam? A. Kristen, B. Islam. Jawab. Ada dua kok itu. Jangan muter-muter. Yang menerjemahkan Al-Quran adalah orang yang menguasai ulumul Quran. Muter-muter. Yang menerjemahkan Itu jawabannya gimana sih lu? Ya, itu Islam atau Oten? Itu Islam atau Oten yang kau bilang tadi? Islam atau Oten? Ya sekarang yang menguasai ulumul Quran itu udah pasti Muslim. Ya udah, Kenapa kesalahan artinya itu? Sekarang mana terjemahan itu? Kalau yang menerjemahkan itu adalah orang yang ahli ulumul Quran. Mana validasinya? Mana siapa namanya di situ? Siapa namanya? Bang, kau cari sendiri. Kenapa ada itu? Ngapain saya nyari sendiri? Orang saya udah tahu kok. Kalau memang terjemahan itu bukan kitab suci saya. Yang menulisnya itu siapa? Saya Muslimnya kalian demo. Terjemahan itu bukan kitab suci saya, Nak. Iya, kalau kalian demo, di mana Pak Islam? Ngerti kan? Akhirnya terjemahan itu bukan kitab suci saya, ya. Ngerti ya. Nah, sekarang yang memakai kitab suci terjemahan siapa? Yang menerjemahkan Al-Quran itu umat Islam. Yang menggunakan kitab suci terjemahan siapa? Iya, lu jawab pertanyaan saya. Yang menggunakan kitab suci terjemahan siapa? Jawab dulu. Ayo jawab. Kami tidak pernah menggunakan kitab suci terjemahan. Bang Titan, coba bukakan bahasa Arab. Jawab dulu, yang menggunakan kitab suci terjemahan siapa? Jawab dulu. Terjemahan itu kan. Ya Allah ya Rob. Bukti saya. Makanya pada belajar. Jadi akhirnya begini, menunjukkan kebodohan. Akhirnya hujat menghujat. Kisah Musa tak pernah bisa berbahasa Arab. Kenapa kalian terjemahkan ke Arab? Apanya?
Tes dulu dari Alisiasnya nih. Saya menggunakan terjemahan, Bapak berbukti. Oke, saya kasih bukti. Musa itu tidak pernah berbahasa Arab. Kenapa kalian terjemahkan ke bahasa Arab? Kalau Musa nggak pernah berbahasa Arab, dia berbahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Israel, Bani Israel. Iya, bahasa apa? Musa itu berbahasa apa? Jadi gini Al-Hasan, Ali Hasan sebentar. Teman-teman sebentar. Jangan di mute. Gue ini lagi ngejawab pertanyaan ayo. Enggak apa-apa. Gantian. Kalau ini nggak tahu. Ya sekarang Musa itu kalau nggak berbahasa Arab bahasa apa? Bahasa Indonesia. Sebentar. Yang menggunakan kitab berbahasa Indonesia siapa? Yang menerjemahkan. Nggak bisa jawab, repot ini gimana nih? Udah. Izin aku nih, belum ada jatah buat bertanya nih. Boleh nggak bertanya nih? Sebentar, saya jelaskan dulu. Sebentar, saya mau Ya, kalau mau dijelaskan nih Bang, biar agak sedikit rapi nih. Jadi satu bertanya, satu menjelaskan. Kalau kurang paham dan tidak paham, jelaskan lagi seperti itu biar enak. Begitu. Siapa tadi nih? Resda atau Titan? Resda belum nih, Resda. Resda belum nih, Resda nih. Tadi izin dulu maghriban dulu Bang. Oke. Tapi tadi pertanyaan Titan belum ditanggapi sama Islam tadi. Yang mana? Pertanyaan yang mana? Pertanyaan Yang mana? Silakan Pak Titan. Tanggapi dulu pertanyaan tadi yang terakhir. Soalnya aku Ini belum Resda orang baru ini. Aku belum apa yang aku tanyakan. Udah gini aja yang baru aja diskusi tentang apa? Ayo. Kita diskusi. Saya tunggu sebentar ya. Saya kenapa tadi sama orang Islam tadi itu begitu? Karena dijelaskan ngeyel terus. Ya sebenarnya Maka itu saya keluarkan andalan saya untuk membongkar kitab kalian. Kalian dulu yang mengeyel-ngeyel dijelaskan ngeyel. Itu saya nggak suka. Jadi fungsinya bentar nih izin nih. Fungsinya diskusi itu ada yang bertanya terus dijawab. Kalau kita kurang paham tolong ditanyakan lagi. Kalau misalkan nanya dijawab, aduh kurang paham ditanyakan lagi. Kita kan di sini sisinya diskusi nih dan edukasi biar para penonton lah yang menilai mana yang udah mulai aja diskusinya. Kalau emang menguasai ilmu agama Islam, coba udah mulai aja diskusinya coba. Sekarang saya mah tidak akan mengujar siapa-siapapun, cuma pengen bertanya nih. Ditujukan buat satu orang aja nih biar tidak recok nih ya. Buat Bang Titan izin. Saya mau bertanya konsep ketuhanan Kristen atau Yesus Kristus. Yang pertama, Bapa itu siapa atau Allah Bapa itu siapa? Roh Kudus itu siapa dan Roh Kudus itu apa? Dan Yesus itu apa dan siapa? Satu itu. Yang kedua, apakah kitab atau Bible yang Anda yakini? Siapa yang jawab teman-teman? Kan saya lihat ini tertunggal ini semua. Siapa yang jawab? Ya boleh lah. Dua pertanyaan deh. Yang kedua nih, kitab yang saudara-saudara pahami itu apa? Resda gini bro, kamu bertanya tadi satu saja itu sudah banyak sekali penjelasannya. Kamu double lagi. Kamu menjelaskan kita sampai 1 jam. Iya, silakan. Sok silakan sama Bang Titan deh. Aku bertanya ya Resda samamu ya. Iya. Nanti giliran aku bertanya samamu nanti. Iya, sok silakan. Ini saya mau tujukan dulu sama Bang Titan yang tadi konsep. Berapa menit kau mau? 3 menit lah, udah cukup. Kalau aku tidak paham, aku nanyain lagi ya. Ini waktu belum habis nih. Oh, oke. Saya sekali lagi dari saya gini aja. Konsep ketuhanan Kristen, Bapa itu siapa dan apa? Yesus itu apa dan siapa? Dan juga Roh Kudus itu apa dan siapa? Udah sekian, boleh dijawab. Aku menyimak. Mengenai tertunggal ya. Teman-teman yang lain nanti saling yang punya data langsung ya. Ya oke, Pak Titan. Saya jawab aja dulu. Atau siapa duluan? Biar kamu dengar yang baik ya. Nah, jadi Allah kekristenan itu adalah Allah Tritunggal. Kamu pahami ya, Resda ya, Kristen ada ya, Allah Tritunggal. Yang kita kenal dalam Allah Tritunggal itu adalah Allah memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa dalam hal ini adalah sebagai sumber segala sesuatunya, ya. Nah, sementara Firman ini adalah yang diutus sebagai anak atau Sang Firman ini yang yang akhirnya dikatakan dia ketika menambahkan satu entitas baru kemanusiaan, yaitu dengan nama Yesus. Jadi ini Allah yang turun ke dunia, Yesus. Nah, sementara Roh Kudus itu adalah pribadi lain dari Allah yang memiliki tugas, dia adalah menjadi sumber kehidupan. Semua bentuk kehidupan itu berasal dari Roh Kudus, ya. Itu Allah kekristenan Tritunggal. Jadi bukan keberapaan Allah, tetapi Tritunggal itu adalah
kebagaimanaan Allah. Jadi bukan dilihat dari keberapaan Allah, itu harus dipahami. Nah, ketika Yesus hadir itu, Yesus diutus oleh Bapa, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya. Nah, anaknya inilah Yesus, anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu ayat Yohanes 3 ayat 16. Nah, bagaimana dia turun ke dunia, bagaimana Bapa mengutus anaknya ini, itu dijelaskan di Yohanes 1, dari Yohanes 1 sampai Yohanes 14. Ya, Yohanes 1 membuka prolog. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas ya, firman itu adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah. Berarti dia adalah Allah sama dengan Bapa. Hanya ini pribadi yang lain dari Allah, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, firman ini di ayat 1 Yohanes 1 ayat 14 telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, inilah dia menjadi manusia. Jadi Yesus ini adalah gambaran Allah yang terlihat. Kamu gak bisa melihat Allah Bapa, kamu bisa melihat Yesus. Karena inilah gambar nyata Allah di dalam dunia ini, dia hadir sebagai manusia. Kira-kira begitu dulu deh biar kamu paham. Oke, siap. Cukup. Nah, 1 menit lagi. Boleh, ketemu. Aku dulu bertanya, boleh? Sebentar. Aku juga belum selesai nih, Bang. Sebentar ya. Sabar, ini waktunya 3 menit. Sabar. Iya, waktunya ini waktunya bertanya gitu loh. Ini waktunya biarkan dulu Kristen bernarasi, waktunya belum habis. Lanjut. Belum habis. Jadi gini. Lanjut. Ini menjawab sekalian bertanya ya. Iya, betul. Bertanya. Menjawab sekalian bertanya. Kalau saya tidak paham dan kurang begitu mengerti, apakah boleh kita mempertanyakan lagi? Kan seperti itu, kan? Nanti ada waktu. Satu-satu. Kan udah dijawab. Aku bertanya, kalian menjawab gitu. Ini Resti udah nggak usah takut, ada saya insya Allah. Jadi begini Bang, begini nih, kan aku kan aku tadi juga udah bilang dari awal, Bang, satu-satu lah. Aku kan dengerin dulu, aku bertanya. Bro, ngerti nggak diskusi bro? Kalau pakai waktu itu 3 menit itu kok gunakan waktumu bertanya dan menjawab. Gitu loh, jawab dong giliran aku. Nah, ini Kristen masih sisa 1 menit. Silakan. Yang sisa 1 menit silakan. Ada waktu 3 menit. Kau gunakan untuk menjawab dan bertanya. Nah, sekarang waktunya untuk Kristen 1 menit lagi. Oke, aku bertanya. Bagaimana Islam mengenal Allah itu zat? Di mana zat itu dituliskan dalam Al-Quran? Baru yang kedua, bolehkah umat Islam mengenal Allah tanpa Allah? Ini jangan dulu. Diam dulu. Gimana? Pertanyaanku. Diam dulu kamu. Pertanyaan pertama tadi, Allah mengenal, umat Islam mengenal Allah itu zat. Di mana Allah berkata di dalam Al-Quran itu zat. Ya, tunjukkan Al-Quran berkata Allah itu zat. Yang kedua, bolehkah umat Islam mengenal Allah tanpa melalui Muhammad? Oke, kalau bisa gini ya, bertanya satu-satu aja, jangan double-double ya. Karena waktunya dua. Satu aja. Jadi sekarang waktunya Muslim. Jawabannya tadi apa yang tentang zat. Sekarang yang Muslim menjawab siapa? Di mana Allah berkata zat dalam Al-Quran? Kenapa umat Islam Allah itu zat? Yang menjawab siapa? Resda? Tunjukkan di dalam Al-Quran ya. Aku minta di dalam Al-Quran. Kalau pemahaman kami, zat itu bukan berupa bentuk, nggak seperti orang. Oke, sabar bro. Kalau kamu sudah siap, bisa bikin timer.